Aduh. Ya teman-teman ini semua kita bisa sambil saling menyemangati, beda bisnis, beda apa, tapi kita benar-benar saling memberi ya Bro Leo ya. Iya, betul. Ya kita nggak bisa memberi dalam segi ekonomi, tapi kita minimal kita bisa membantu dari segi referral, kita bisa membantu dari apa yang sukses di sisi bisnis seseorang yang mungkin bisa kita aplikasikan di usaha kita. Salah satu goals-nya TDA itu untuk bikin webinar itu adalah bagaimana kita bisa memetik pelajaran kesuksesan dari orang lain, trik-triknya apa aja yang bisa dilakukan, dan semangat apa yang diperlukan. Begitu sih. Dan saya merasa bersyukur bisa tunjuk buat memoderasi ya Bro Clement ya. Ini ya. Mungkin kita kasih 5 menit lagi boleh ya teman-teman ya, sambil menunggu ya teman-teman lain mungkin di perjalanan atau kayak seperti Bro Budi di mobil gitu ya. Hari ini hari Jumat, mungkin semua banyak yang terjebak di kemacetan, ada hujan tadi ya. Sama-sama berdoa aja ya. Nah, kita akan coba menyapa lagi ya teman kita, ada satu lagi ini Bro yang paling muda, Bro Cita Himawan. Saya nggak panggil Pak lagi, saya panggil Bro. Apa kabar Pak Bro? Bro Cita Himawan. Om Cita ini umurnya masih paling muda di antara kita, baru 63 tahun ya. Salam Pak Cita. Nah, ya, dengar tapi mungkin belum nyala ini. Tapi itu salah satu yang menjadi saya itu, kalau saya males saya akan lihat waktunya usaha, waktu olahraga 3 jam 4 jam. Saya malu sama perut saya sendiri nih kalau melihat Pak Cita nih. Oh iya, ini ada lagi nih. Andina Saras, apa kabar Andina Saras? Wah, ini kebanyakan hari ini banyak anak-anak muda nih. Saya bisa jadi lebih muda juga nih, mudah-mudahan. Halo. Halo, apa kabar? Ini dari temannya Bro Clement. Baik. Dapat dari undangan dari Bro Clement ya? Sorry, suaranya sebentar. Problem suara. Wait. Iya. Gimana, Andina? Atau saya panggil Saras? Iya, Saras. Oh, Saras 008 bukan ya? Bisa. Dapat undangan dari Bro Clement ya? Iya, kenal dari Bro Clement. Boleh tahu dapat undangan dari mana, Sis? Undangan dari tes. Dari tes. Oke. Boleh tahu lagi usaha atau kerja? 3 tahun lagi usaha atau masih kerja? 3 tahun ke belakang sih travel, cuman karena travelnya masih belum bisa jadi pendapatan utama, jadi jualan makanan juga. Grup yang gitu. Oke. Ini banyak yang main food and beverage ya. Ini hai, baru on. Oke, salam kenal deh. Kan teman-temannya Bro itu ada terti semua segar-segar. Iya nih, bentar. Oke. Teman-teman, ini 19.43 menurut jam dari iPad saya. Untuk sesuatu yang baik atau hal yang baik, biasanya kita mulai dengan hal yang baik. Hari ini saya minta Bro Indra boleh untuk memimpin doa membuka acara ini agar semuanya diberi kelancaran. Boleh Bro Indra? Baik, siap. Oke, teman-teman, mari kita berdoa supaya acara kita hari ini berjalan lancar dan kemudian bermanfaat untuk semuanya. Tuhan, terima kasih sudah mempertemukan kami semua, mengumpulkan kami semua dalam Zoom meeting malam ini bersama TDA, dan kemudian di dalam Zoom ini juga hadir Bro Clements dari TES, dan mudah-mudahan apa yang akan di-sharingkan oleh Bro Clements akan bermanfaat untuk kita semua,
Dan kemudian dari setelah ini juga bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi juga bisa kita praktekkan, dan kemudian praktek itu bisa membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Kita juga doakan adalah untuk teman-teman semua yang mungkin masih terjebak macet di luar sana, dalam kondisi hujan dan lain-lain, semoga mereka selamat sampai di tujuan, dan kemudian sambil mendengarkan acara ini juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bro Indra. Oke, saya admin dulu. Ada Bro Calvin baru join juga. Oke, teman-teman, hari ini hari yang luar biasa. Saya senang banget karena Bro Clement bawa wajah-wajah muda, wajah-wajah semangat. Teman-teman di TDA hari ini spesial mengundang Bro Clement karena Bro Clement ini punya sesuatu yang sangat bagus. Karena terakhir ketika saya berbicara, banyak sekali hal-hal yang menarik yang dari dia yang bisa kita petik. Dari segi hal teknis, mindset, mental, itu semua lengkap ada di dia. Gitu loh. Nah, untuk waktu dan tempat, saya coba kenalkan dulu ya. Kita kasih spotlight ke Bro Clement ya. Halo, apa kabar Bro Clements? Mantap, brother. Terima kasih atas undangannya. Kedengeran suaranya jelas? Dulu nih. Mantap. Semoga sesi hari ini jadi berkat ya buat teman-teman. Iya. Oke, sebentar saya kasih spotlight dulu ya. Oke. Bro. Siap. Hari kayak lu selalu, bukan hari ini, kayak setiap saat lu Bro selalu kelihatannya wajahnya itu cerah, ketawa terus gitu loh. Nggak ada kata sedihnya itu. Amin. Harus dong. Kita harus jalani hari-hari itu dengan penuh sukacita. Ada nggak sih hari-hari sedihnya? Ada. Cuman kan ngapain yang sedih-sedih ditampilkan, betul? Bro, kapan sih kalau lu lagi sedih, lu ngapain aja sih kalau kayak gitu? Kalau taunya lu lagi seneng gitu, lu pengen taunya lu lagi kalau lagi sedih ngapain? Kalau lagi sedih biasanya ya duduk diam dan mungkin serahin aja ke Tuhan semua. Doa aja. Nanti jalannya kebuka kok. Terkadang kita cuma perlu sabar aja. Apapun itu dalam hidup. Jalannya pasti dibukakan. Ada momen ketika lu harus menyerah gak sih? Gua nyerah. Kayak gimana? Di saat apa tadi kepotong? Ada gak sih momen, aduh gua nyerah Tuhan gitu loh. Ada. Banyak momen. Sebenarnya gini ya, dalam hidup itu pasti akan ada tantangan, ada challenge. Bukan berarti saya mukanya senyum gini terus nggak ada masalah, nggak. Masalahnya juga banyak gitu kan. Kalau misalkan ngomong pernah dulu ngerintis terus dibohongin sama partner, terus hilang ya kan, hilang duit, terus hilang kredibilitas. Pernah juga dengan partner yang cukup dekat, ada ngalamin asasinasi karakter, dijelek-jelekin namanya di media sosial, pernah. Ada partner temenan 8 tahun bikin proyek ke properti, terus udah taruh dana juga PM-an, terus tiba-tiba berapa tahun kemudian dia menghilang, terus bawa berapa belas sertifikat, berapa ratus juta, pernah gitu kan. Terus harus kritis semuanya dari nol lagi, pernah. Jadi nggak masalah gitu kan. Namanya hidup itu kan life is about the journey ya. Kalau kita fokusnya cuma sama yang terjadi sama kita dan negatifnya, kita nggak akan bisa melihat hal-hal positif yang ada di sekitar kita gitu loh. Kita harus belajar untuk selalu bisa bersyukur sih intinya. Masih bisa berada di sini, masih bisa ngebangun lagi, saya bersyukur. Jadi ya pernah ngalamin banyak hal dalam hidup, mungkin itu cara Tuhan untuk menempa ya. Jadi apapun itu yang terjadi, kita tetap bisa melihat kira-kira peluangnya itu ada di mana gitu. Kita bisa ngelihat tetap kira-kira jalannya seperti apa, pengharapannya gimana gitu. Nanti mungkin saya akan ceritakan sedikit kali gitu untuk ngelihat peluang-peluangnya di mana kira-kira dan kenapa saya bisa ngelihat seperti itu gitu ya. Tapi intinya kata kuncinya adalah selalu bersyukur. Bro, gue sebelum ke main course, gue pengen tahu diri lu dulu gitu loh, biar teman-teman juga tahu gitu loh. Bro Clements ini selain Tuhan ya, selain Tuhan, siapa sih di dunia ini yang paling lu andelin yang ketika lu kesusahan lu cari dia? Selain Tuhan, diri saya sendiri. Siapa lagi yang mau, kan gini loh ya istilahnya.
oke lah kita mungkin bisa punya orang tua, keluarga, tapi kan mereka kan nggak permanen ya. Dan yang satu-satunya hal yang permanen itu ya sampai kita meninggal ya diri kita. Makanya kita harus bisa menempa diri kita gitu loh. Kalau misalkan emang perlu belajar hal baru, paksa diri, perlu mengembangkan diri, paksa diri gitu kan. Jadi satu-satunya hal yang akan pasti dan terus ada ya diri kita gitu loh. Kalau kita menggantungkan diri sama orang lain akan nanti penuh dengan kekecewaan kan. Jadi ya benar-benar coba jadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, self improvement terus hari demi hari, dan serahin semuanya, belajar untuk let go things yang kita nggak bisa kontrol. Jadi bersyukur aja. Setiap hari bangun pagi masih dikasih jantung yang berdetak, bersyukur masih bisa berusaha. Keren bro, gue baru kali ini ada orang yang benar-benar memang dia mengakui kalau dia harus terus bertahan mengandalkan dirinya selain Tuhan gitu loh. Nah, tapi ya jujur gitu loh. Semua orang dari setiap diri kita individu di sini, apalagi entrepreneur ya, gitu. Nggak ada yang langsung sukses terus gitu. Pasti semua merasakan ada yang kegagalan, mau ditipu besar gitu loh, dijauhin gitu loh, atau dijelekin namanya seperti Bro Clement gitu. Dan Bro Clement udah ngeborong semua itu dari tadi gitu semua, ya kan. Kita udah ngalamin. Nah, itu kalau cerita itu bisa 2 hari 2 malam nggak habis. Dan itu membuat badan tambah subur atau bagaimana, Bro? Kenapa? Membuat badan lo tambah subur atau bagaimana, Bro? Nah, itu dia. Tenangnya lagi ngurusin kok. Semoga ya. Biar lebih sehat, kan kita harus menghargai tubuh kita juga gitu kan. Asik. Betul. Oke, tanpa panjang lebar, Bro. Gua mungkin hanya akan sekilas ya, Bro, ya, untuk mengingatkan teman-teman, sama mengingatin diri saya sendiri gitu. Siapa itu Bro Clement dari awal sampai akhir? Mungkin nanti mungkin Bro aja yang cerita ya, Bro ya, kisah kamu, Bro ya. Nah, buat teman-teman, hari ini temanya adalah bisnis after pandemi, gitu loh. Apa yang kita perlu lakukan, apa yang perlu kita persiapkan, dan apa yang bisa nanti kita pelajari dari Bro Clement step by step-nya gitu loh. Dan buat teman-teman yang baru mulai, atau yang lagi mengalami kesusahan, atau yang lagi memang dia udah punya usaha yang udah lagi jalan gitu ya, mungkin kita bisa disempurnakan lagi dengan trik-trik yang mungkin Bro Clement hari ini bisa sampaikan kepada kita semua gitu loh. Nah, untuk waktu dan tempat saya kasihkan semuanya spotlight untuk Bro Clement. Silakan Bro Clement. Terima kasih Bro Jimmy, terima kasih Bro Leo yang udah ngundang ke sini. Kemarin pas datang juga ke kantor udah main-main. Senang banget bisa ketemu teman-teman baru, salam kenal, nanti bisa langsung terkoneksi kalau misalkan mau nanya-nanya juga boleh di sini, atau nanti boleh DM di IG gitu ya. Semoga suara saya jelas dan tidak ada gangguan sinyal. Saya tadi habis dari Untar, jadi juri kompetisi kewirausahaan di sana, namanya PTSSE gitu. Saya senang banget melihat anak-anak muda Indonesia tuh sekarang udah pada punya mental kewirausahaan sih, dan itu salah satu misi kita juga. Saya izin share screen, boleh host minta tolong dikasih supaya bisa langsung mulai. Materi hari ini mungkin rada padat teman-teman, tapi saya coba selesaikan mungkin 1 jam ke depan ya, dan nanti semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman juga gitu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh banget silahkan, feel free. Saya izin share screen. Kelihatan ya ini ya, slideshow. Nah, aman? Slides-nya aman? Lagi loading. Stop. Oke. Oh, jangan-jangan internetnya saya nih pelan nih. Waduh. Di saya sudah muncul. Sengaja loh, padahal udah di kantor loh ini. dari langsung sini. Oke, aman ya. Saya langsung mulai. Jadi topik ini saya sering bawain sebenarnya di tahun lalu itu juga bagian versi pendeknya itu saya sering bagikan di Kemenkominfo di Siberkreasi, karena ini salah satu topik yang sering diangkat juga ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap melihat peluang di era yang padahal orang-orang tuh pada punya pada semuanya lagi jatuh dan lagi turun gitu bisnisnya. Tapi sedikit perkenalan tentang diri saya sebagai founder dari Entrepreneur Society. Ini tuh apa sih? Ini tuh adalah sebuah komunitas pengusaha muda yang saya bangun dengan teman-teman dengan tujuan tuh supaya kita bisa visi misinya mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Jadi kita juga pengen supaya bisa bagiin peluang-peluang yang real. Dan salah satu bentuk nyatanya waktu 2020 pas mulai pandemi,
teman-teman di tes ini banyak yang teriak penjualannya turun. Terus di luar sana juga saya ngelihat banyak sekali orang yang mulai kehilangan pekerjaan, butuh pendapatan tambahan, pemotongan gaji. Jadi kita sempat bikin waktu itu peluang usaha jualin barang-barang member test. Jadi tapi itu cuma sampai 6 batch, terus habis itu kita keteteran. Akhirnya jadi nggak dilanjutin lagi programnya. Mungkin nanti kita akan luncurkan lagi di tahun ini. Semoga bisa menjadi berkat juga buat teman-teman. Nanti lebih terstruktur dengan IT sistemnya. Jadi ntar teman-teman kalau pengen tahu informasi, boleh aja tuh sosial medianya di follow. Sama ada video-video juga yang cukup bagus mungkin buat penyemangatan di YouTube. Kalau teman-teman mau silakan di subscribe. Sedikit tentang saya bergerak di bidang branding marketing agency. Ada beberapa unit bisnis juga. Nanti teman-teman bisa kenalan, bisa di follow juga Instagramnya. Sama nanti kalau mau kontak-kontak silahkan monggo ada di situ ya. Nanti semoga bisa bantuin teman-teman juga. Ada beberapa bisnis juga yang memang bergeraknya itu tetap crowd-nya masih tetap di dunia kewirausahaan, bisa bantu orang lain, bisa bantu orang banyak atau menciptakan lapangan kerja. Nah, misi kita hari ini kita pengen bahas tuh ada 5 topik, tapi mungkin kalau misalkan nanti kecepatan, mohon maaf, ya saya pengen supaya bisa teman-teman bisa dapetin apa ya semaksimal mungkin hari ini tuh ilmunya sama mungkin insight-insight sama mungkin beberapa hal yang bisa dipraktekin langsung. Semoga karena saya nggak terlalu kenal dengan crowd-nya, jadi karena sangat broad mungkin kalau misalkan memang nanti kedalaman, mohon maaf. Kalau memang kurang dalam, nanti tanya-tanya aja digali pas lagi sesi tanya jawab ya. Gitu, oke. Kita ngeliat nih sekarang di era corona, kita ngomong udah mau selesai sih teman-teman. Kalau kita udah dapat pengumuman nggak boleh, bukan nggak boleh, udah nggak perlu pakai masker lagi kan. Tapi ya kita tetap masih harus jaga lah ya protokol kesehatan dan sebagainya. Kita ngelihat banyak sekali perubahan yang terjadi. Waktu dari 2020, 2021 kita ngelihat waktu corona masuk, kita stres, kita takut, kita punya ada yang depresi, ada yang nggak tahu mau ngapain. Dan kalau saya selalu bilang di setiap krisis itu ada 2 cara pandang. Saudara-saudara tuh ada cara pandang negatif atau positif. Tadi ditanya, kenapa kelihatannya kok kayaknya senyum terus gitu. Karena saya memilih untuk apapun kondisinya, situasi dan kondisinya, saya pengen ngelihatnya dengan sisi mata positif. Saya kasih contohnya kalau di era pandemi ini tuh seperti apa sih? Kalau ngelihat negatifnya tuh mungkin banyak yang bisa kita bahas ya. Tadi ada yang bisnisnya jatuh, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sampai mungkin loss, sampai benar-benar ada yang harus tutup, ada yang harus pivot dan sebagainya. Kita kehilangan ini semua. Tapi kalau kita mau fokusnya di sini ya, kalau saya mau fokus tadi asasinasi karakter, saya mau fokus saya kena korban penipuan, saya mau fokus sama modal saya tahu bikin proyek tuh saya hilang udah 2,5 M-an di sana plus sama kalau misalkan harus saya yang nanggung nih karena partner saya kan dia direktur utamanya dan majority shareholder ngilang itu mungkin sekitar 2-3 M lagi. Tapi kalau saya mau fokus di negativitas seperti itu, mungkin saya nggak bisa jalan lagi, mungkin saya nggak bisa bangkit lagi, mungkin saya nggak bisa ngelihat sisi positifnya. Tapi saya bersyukur aja karena justru saham saya di sana itu minoritas dan memang sebenarnya ya uang yang saya masukkan itu harusnya bisa konversi menjadi saham yang lebih besar ya. Cuman ya karena orangnya kabur mau gimana gitu loh. Dan ternyata KTP sama paspornya berbeda dan sebagainya, yaitu salah satu cerita. Kalau mau fokus ke situ, kisahnya banyak yang negatif-negatif, yang sedih-sedih, yang dikata-katain di media sosial sama orang terdekat, ya kan, sampai asasinasi karakter, dikatain penjual ludah dan sebagainya banyak. Tapi kalau saya mau fokus ke sana, saya nggak akan pernah bisa temukan sisi untuk kita bersyukur. Jadi saya pengen teman-teman tuh bisa lihat kalau ini dari versinya saya ya, apa aja sih sebenarnya yang corona tuh berikan buat kita gitu. Sebenarnya kayak kalau pertama saya kasih sebuah dunia baru tanpa batas. Itu maksudnya apa? Biasanya kita kalau bisnis, kita mungkin bergantung dengan kalau punya toko deh gitu ya. Zaman dulu nih kita ngomongin sebelum pandemi ya. Mungkin punya toko bergantung dengan kalau makanan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling radius GoFood deh. Saya bangun ayam goreng Korea dan itu juga lagi pengembangan titik nih kita ngomong. Dan itu pun juga apa ya, kalau udah kejauhan ongkirnya lebih mahal, orang-orang nggak mau beli itu. Jadi istilahnya kita perlu titik yang banyak kalau mau bangun brand yang kuat. Nah, justru kalau misalkan kita ngomongin di era seperti ini, kita tuh bisa malah menjual justru melalui online ya, digitalisasi dan pengiriman paket, take away, bahkan mungkin kalau makanan jadi beku dan sebagainya, itu bisa cakupan pasarnya jauh lebih luas, teman-teman. Terus kita dibilang awalnya kita biasanya pergi pagi, pulang sore, nggak punya waktu buat keluarga. Pada saat lagi pandemi kita bisa WFH. Kita bisa kerja dari rumah.
kantor kan dipaksa WFH tuh. Itu jadi kita punya kesempatan untuk beristirahat, bisa punya waktu ekstra, bisa yang tadinya jam kita di jalan macet-macetan kita bisa pakai untuk reconnect lagi, bisa buat reinvent diri, bisa buat kita belajar hal baru. Kalau teman-teman mungkin ada yang bilang katanya, aduh mau belajar bikin konten, aduh mau belajar bahasa ini, atau mau belajar ini. Biasanya aduh nggak ada waktu. Mau olahraga bisa nggak ada waktu. Sekarang ada waktu kan, gitu kan. Jadi alasan apa lagi gitu loh. Justru dengan adanya pandemi ini itu merubah dan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bersyukur akan banyak hal yang mungkin kita lupakan. Jadi selama ini mungkin kita ngelihat kayaknya cari duit gitu kan. Tapi justru dengan adanya pandemi ini kita dikasih tahu bahwa men lo bisa cari duit dari rumah lo gitu kan. Men lo nggak perlu ke kantor, nggak perlu ini segala macam gitu kan, bisa. Kalau saya emang preferensinya ke kantor, kenapa? Karena kalau di rumah nggak konsen kan, cuma tinggal sama mama nih gitu jadinya. Wah udah deh ribet itu kalau urusan dengan ibunda tercinta. Tapi kalau kita ngomongin ya, sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa memberikan daya saing. Nah kalau kita ngeliat nih, pandemi itu akan ngubah 3B. Cara kita bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi. Semua industri yang mengarah ke sini, itu pasti akan berkembang. Kita tuh benar-benar di era yang dimana kita tuh dipaksa untuk beradaptasi. Kalau saya selalu bilang ya, di setiap krisis itu pasti ada peluang. Nah, corona ini adalah sebuah percepatan. Maksudnya apa sih, Kak Clemens, percepatan? Saya kasih satu contoh. Jadi salah satu mentor saya, dia udah umur mungkin 60 kali sekarang ya, apa 50 akhir atau 60 awal. Itu dia udah punya 3 perusahaan yang TBK dan omsetnya sudah T lah kalau kita ngomongin tahunan. Itu dari pulsa, dari pengadaan hardware, software segala macam. Jadi emitennya juga ada gitu ya. Saya nggak perlu sebut. Nah, beliau itu dulu ngerintisnya sebagai anak rantau dari Makassar. Pada saat lagi krisis 97-98 kalau teman-teman ingat ya. Mungkin di sini generasinya masih bisa refleksi ke arah sana tuh. Karena kan tadi dibilangnya kalau kita crowd-nya muda-muda, yang dulu kan ini kayak crowd-nya sedikit lewat muda gitu maksudnya gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin dia 96 9596 itu baru mulai ngerintis. Nah, pada saat 9798 dolar naik gila-gilaan, banyak perusahaan besar pengadaan hardware komputer itu kolaps karena hutangnya jadi gede banget karena dolarnya naiknya gila-gilaan. Nah, banyak yang kolaps tapi dia justru nggak punya hutang. Jadi dia bisa fleksibel, dia memulai. Di saat itu justru dia bilang, walaupun banyak yang kolaps, tapi banyak juga yang membutuhkan. Jadi akhirnya dia pasang iklan koran. Zaman dulu nggak ada sosial media, teman-teman. Medianya berubah. Zaman dulu dia pasang iklan koran setengah halaman setiap hari. Itu koran apa dulu? Ya mungkin yang koran yang kredibel lah istilahnya di Indonesia gitu ya, yang nasional. Nah, jadi dia pasang itu selama berapa bulan. Justru di situ dia mencuat naik. Makanya saya selalu bilang di setiap krisis itu pasti ada peluang. Nah, sekarang kalau kita ngelihat peluangnya di mana, Kak Clemens, adaptasinya gimana? Ini tuh ngembalin saya ngerantau di Melbourne dari 2003 dari kuliah sampai 2015 lah saya mulai settle lagi balik di sini. Di sana kalau saya ngomong 2007-2008 saya udah mulai belajarin tuh yang namanya digitalisasi. Mulai dengan namanya web, dari dulu masih website, Facebook pun baru transisi dari Friendster kalau teman-teman pernah dengar ya. Jadi itu apa ya, kalau ngomongin webinar itu dulu saya 2010-2012 tuh udah mulai webinar. Pakai zaman dulu masih bukan Zoom, pakai Citrix, pakai apa, kalau nggak pakai Skype gitu kan. Nah, jadi kalau ngomongin marketing secara digital tuh zaman dulu tuh masih pakai bikin website, terus belum ada bahasan SEO segala macam. Kita ngomongnya bikin ini artikel, bikin blog, bikin supaya nanti ada funnel-nya. Jadi zaman dulu tuh sudah mulai. Nah, kalau ngelihat 2010, saya punya teman-teman di komunitas pengusaha juga di sana yang mereka tuh ini bisnisnya tuh di bidang fashion, dia punya 4 sampai 5 toko di pusat perbelanjaan kota Sydney. Saya 2 bulan sekali terbang ke sana waktu itu urusan bisnis. Dan ketemu sama dia, kita ngobrol-ngobrol. Pada saat sewanya udah habis, dia tutup satu persatu, dia malah akuisisi tempat kayak gudang, tapi di pinggiran kota. Padahal tempatnya dia itu kayak di mall-mall besar di Jakarta lah, atau Surabaya gitu ya. Jadi pusat perbelanjaan yang biasanya rame. Tapi dia pindah ke pinggiran kota dan dia mulai transisi penjualannya secara digital online. Justru di saat seperti itu omset dia setelah semuanya tutup, dia bisa motong cost atau biaya dari pegawai, dari display, dari sewa, dari segala macam, dan di sana cuma jadi gudang doang, tapi pengirimannya online. Jadi dia tadinya cakupan pasarnya cuma satu kota di Sydney atau di pusat kota doang, orang-orang datang belanja, sekarang jadi nasional bahkan internasional, omsetnya naik 300%. Jadi ini percepatan yang mau nggak mau kita harus bisa adaptasi.
biar nggak ada alasannya deh, mau tua, mau muda, pokoknya harus adaptasi. Kalau misalkan kita nggak beradaptasi, kita ketinggalan zaman. Unfortunately. Makanya jadi ingat tadi 3B, bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi. Nah, kalau saya kasih contoh, teknologi itu berubah dengan sangat cepat ya. Kalau kita ngelihat ini tahun-tahun yang zaman dulu nih. Dulu kita komputer segede ruangan mungkin ya kalau dibilang segede gaban gitu ya. Tapi akhirnya sekarang saya bisa kontrol semua bisnis saya tuh dari handphone. Komunikasi, semua segala macam transaksi semua dari handphone. Jadi itu yang terjadi di dunia. Kita ngeliat perubahan tuh dengan sangat cepat dari revolusi industri yang pertama, yang keempat. Kita ngeliat juga banyak sekali yang terjadi. Saya nggak akan bahas ini semua. Cuman ibarat kata gini deh, kalau misalkan bayangin ya, kalau lagi PDKT gitu atau punya pasangan hidup, zaman dulu masih pakai surat, men. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar kota tuh mungkin beritanya baru nyampe 2-3 hari atau seminggu kemudian. Kalau misalkan kelupaan nulis gitu kan, capek, itu malah beritanya nggak nyampe-nyampe. Jangan-jangan pasangan hidupnya bisa nganggep, wah nih, jangan-jangan pasangan saya udah mati kali di sana, benar nggak sih? Atau mungkin ngilang, atau mungkin ada apa tuh, kenapa dan sebagainya. Sekarang kita mau butuh kabar tuh instan. Mau nanya udah makan belum, atau kita cuman kirim mau dibawain makanan atau enggak. Dulu nulisnya pakai surat tuh berlembar-lembar biar ceritanya afdol, panjang. Sekarang kita tuh ngirim teks paling pendek-pendek, udah makan belum, mau dibawain makanan apa, kayak gitu-gitu contohnya kan. Jadi kita ngeliat dunia tuh berubah dengan sangat cepat. Pengguna internet juga berkembang dengan sangat cepat. Kalau kita ngeliat nih dari tahun ke tahun. Ini data saya dapetin dari Google, dari internet, teman-teman bisa cari ya. Saya nggak akan bahas secara detail panjang karena waktunya terbatas. Kita ngeliat, ini juga data lama, tapi kalau mau disebut dulu, kalau kita mau buka toko, biasanya ngelihat di situ rame nggak, pengunjungnya banyak nggak, orang yang lewat banyak nggak. Nah ini mall-mall online yang ada di Indonesia nih teman-teman. Pengunjungnya tuh udah ratusan juta. Kalau kita nggak mau ikut belajar untuk transisi ke sana, ketinggalan. Nah kalau mau dibilang krisis, ini penjualan dalam triliun US dollar, kalian lagi 15.000 tuh kalau mau dapetin rupiah tuh ya, lihat angkanya. Meningkat kok dari tahun ke tahun sebenarnya. Jadi peluangnya tuh nggak hilang, tapi peluangnya cuma bergeser. Dan kalau kita ngelihat, kalau ngomongin nih dampak dunia pekerjaan, pandemi, COVID, wah banyak lah pada bilang katanya kehilangan pekerjaan, harus belajar ini, pivot segala macam. Oke, fine. Tapi masih banyak kok peluang-peluang yang bisa kita kerjain. Yang penting kita mesti sadar dulu dan ngerti bahwa pandemi ini tuh memaksa kita semua tuh, memaksa perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan saya juga ya, beberapa perusahaan-perusahaan itu harus kita bisa remote working. Digital marketing kita Hello Monday Morning itu kantornya di Mangga Besar. Per PPKM pertama kita masih 50-50 yang masuk staffnya. Kita malah bukan yang ngurangin karyawan, kita malah nambah karyawannya. Jadi yang tadi saya ceritain itu saya bikin peluang usaha, itu kita harus akhirnya tutup karena karyawannya kepake di agensi tersebut. Jadinya ya udah saya transisikan ke sana, kita nggak punya energi karena waktu itu sifatnya sosial, untuk orang-orang yang gabung cuma 200.000 dan saya nggak ngambil komisi dari penjualan member-member tersebut. Jadi benar-benar itu sosial untuk ngebantuin, dan kalau kayak gitu kan nggak ada uangnya ya. Jadi akhirnya tenaga kerjanya keserap. Ya udah nggak apa-apa. Tapi sampai saat ini begitu PPKM kedua, kita full 100% WFH. Jadi benar-benar berjalan, klien-klien semua beres gitu kan, dan hasilnya bagus. Justru kita harus bisa kayak gitu, digitalisasi, pengontrolannya gimana, nanti pakai sistem-sistem, lalu kita bisa lebih banyak kita susun ke arah otomatisasi juga, dan ini yang terjadi, saudara-saudara. Nah, kalau kita nggak bisa ngikutin, gimana? Kalau mau berkembang dan mau bisa bertahan hidup, ini skill-skill yang akan dibutuhkan nanti, kalau ngomongin buat kerja ya, sebagai profesional. Ada gimana cara kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, critical thinking, kita bisa keluarin, mencari solusi, tapi di luar dari box-box yang ada, di luar dengan aturan-aturan yang ada, kita mesti bisa cari. Dan kita yang hijau ini untuk pengembangan diri. Kita mesti bisa belajar, harus mau mengembangkan diri juga, punya active learning-nya, learning strategy, kita harus bisa ngatasin stres kita, resilient, tidak gampang menyerah. Kita harus bisa fleksibel juga. Kalau misalkan mau ngomongin ini nanti setelah pandemi ini, kerjaan seperti apa, itu benar-benar kita tuh nggak bisa lagi kalau zaman dulu, iya Pak, tapi saya kan cuma lulusan SMK, D3, S1, atau apa, saya cuma, kalau desainer, tadinya desainnya biasanya desain grafis, terus habis itu sekarang disuruh transisi jadi editing video. Kalau dia nggak mau belajar, dia akan bilang, ya saya cuma bisanya gini Pak, nggak bisa lagi. Dia bakal kepake nggak? Nggak bakal kepake, teman-teman. Makanya kita harus bisa transisi. Terus penggunaan teknologi juga sama. Leadership, social influence itu penting. Makanya ini skill-skill yang akan terus digunakan kalau kita ngelihat ya. Nah, tren yang kalau ngomongin pekerjaan sekarang, pekerjaan juga karyawan tetap akan berkurang. Saya transisi, karyawan tetap akan saya jadi lebih banyak pakai freelance sama outsource. Dan akan lebih banyak orang-orang yang mau WFH. Karena survei, waktu itu Microsoft bikin survei bahwa kalau kamu diminta balik ke kantor, ditambahin naik gaji,
atau kamu tetap WFH dengan gaji yang sama? Kira-kira kamu pilih yang mana? Lebih banyak yang pilih tetap WFH, kerja dari rumah, atau kerja remote gitu. Karena mereka udah merasakan fleksibilitasnya, mereka udah merasakan, dan itu yang terjadi, itu yang saya sangat senang banget gitu loh, bahwa kita tidak lagi terbatas dari ruang dan waktu. Mau berbisnis, mau ngapain, mau kerja, mau apa, semua tuh bisa kita gali gitu loh. Kalau ngomongin kuliah, nilai dalam perkuliahan umum tuh akan lebih kurang dipandang. Maksudnya apa? Banyak perusahaan besar seperti kayak saya pun juga kalau rekrut saya udah nggak ngeliat lagi tuh disebutnya apa ya di sini, bukan KPI, apa sih, nilai kuliahan lah itu, nilai akhir, ada singkatannya saya lupa ya gitu. Tapi saya nggak ngeliat itu lagi, saya ngeliat dari attitude, sikap, mau belajar nggak, mau digembleng nggak, mau disuruh apa aja nggak gitu loh untuk belajar. Nah, jadi akan banyak kerjaan yang butuhkan kayak gini, copywriting, desain grafis, ini tuh skill praktis yang bisa dipelajari di luar dari kampus. Kayak kita ngomongin sertifikasi, Facebook, Instagram, Google, SEO, TikTok, itu kan semua udah benar-benar sertifikasi dari institusi yang berbeda. Nggak, di kampus nggak ngajarin beginian. Kalau ngomongin DKV mungkin ada, tapi kalau dibilang untuk hypnowriting, untuk gimana caranya bikin copywriting untuk iklan, mungkin diajarkan, mungkin tidak lengkap. Terus kalau kita ngeliat ini semua yang akan berkembang nih teman-teman. Kan ada nama aku di dalam rumah. Iya. Maaf ya, ada yang bocor. Oke, programmer, developer, project engineer dan sebagainya. Kalau kita ngeliat nih, CRM, ERP ini orang-orang tetap akan dibutuhkan. Iya. Mungkin boleh di mute terus. Ya. Lanjut ya. Oke, jadi dari otomatis kalau kita ngomong, walaupun orang-orang bilang nanti kalau pekerjaan akan diambil sama robot, pekerjaan akan diambil sama otomatisasi dan sebagainya. Enggak, kalau kita tetap masih mau belajar dan ke sana, itu tetap masih butuh operator, teman-teman. Jadi peluangnya masih ada. Nah, kalau kita ngelihat sekarang yang teman-teman bisa lakukan, kalau ngomongin profesional ya, saya belum ngomong dunia bisnis. Profesional, masih bisa kalau kamu mau cari nih, ini dari website ini 1000 juga salah satu, ini namanya portal freelance. Teman-teman tuh bisa cari duit. Itu tuh dengan masuk ke website-website seperti ini, menjual jasanya teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman tuh bisa mau apa, copywriting, graphic design. Kalau bilang nggak ngerti Clemens gimana caranya bikin konten dan sebagainya, nanti saya akan ajarkan tools-tools yang simple, tapi teman-teman harus latihan. Nggak ada yang instan gitu, karena transisi itu pasti harus punya effort ya kita ngomong ya. Tapi kita beruntung ya sebagai manusia ini, kita tuh diciptakan sangat-sangat adaptif. Nah, kalau kita ngelihat nih, berapa banyak orang-orang yang bisa cari duit sekarang. Kalau ngelihat ya, ada yang namanya KB Lame. Dia tahun 2020 kehilangan pekerjaannya, baru umur 21, orang Senegal di Prancis, dan dia cuman bikin konten, tapi kontennya tuh nggak bersuara sama sekali. Dia cuman kasih kayak gini doang, set gitu gayanya. Cuman video-video seperti itu, dia jadi TikTok nomor 2 terbesar yang di-follow, dan dia nilainya tuh $2 juta dalam 2 tahun. Jadi krisis tuh masih ada peluang, teman-teman. Mau ini nih bisa teman-teman kerjakan nanti sebagai profesional. Kalau untuk bisnisnya, walaupun kita punya banyak nih bisnis yang merah nih kita lihat ya, ada pertambangan, industri, konstruksi, memang semuanya kena dampak gitu, hotel dan sebagainya, karena orang-orang pada isolasi mandiri kan, nggak ada yang liburan kan, tapi tetap masih ada industri yang hijau. Nah, justru kita sebagai pengusaha, kita harus bisa transisi dan melihat peluang-peluang tersebut gitu loh. Ada banyak bisnis yang meningkat juga, kesehatan, teknologi informasi, produk kesehatan, dan sebagainya. Ini kalau kita ngelihat, itu kan skala besar, Kak Le. Kalau misalkan yang skala rumahannya apa nih? Ini contoh nih, jualan baju piyama, online shop, bisnis ikan hias. Banyak orang yang stres, di rumah terus, akhirnya yang namanya kayak ini, tanaman hias sama ikan hias, atau kontraktor interior, atau untuk istilahnya apa ya, yang pokoknya bikin orang-orang tuh bisa nyaman di rumah. Mereka malah punya kerjaan loh sekarang. Justru orang-orang yang udah tahu nih, saya bakal lama di rumah, udahlah gue renov lah biar sampai nyaman lah, intinya gitu. Terus kuliner, berapa banyak bisnis-bisnis kuliner yang berkembang sekarang, karena dengan perkembangan teknologi, ada beberapa member kita ya yang kehilangan pekerjaan, dan benar-benar akhirnya mulai mencoba masak-masak di rumah, akhirnya bisnis catering, akhirnya mulai bikin frozen dari risol, dari apa. Jadi duit, omsetnya bisa benar-benar ngejar gaji dia sebelumnya pas lagi kerja. Kebayang kalau ngeliat seperti itu berarti ya peluangnya ada, teman-teman. Ini kita lihat nih, makanan siap santap, masker kain, apa segala macam, makanan beku, itu banyak banget. Jadi peluangnya tuh nggak hilang. Tinggal kita mau transisi nggak? Pertanyaannya ke situ. Nah, kalau kita ngelihat nih, yang bagus nih kira-kira ini 3 saya kasih kategorinya, mungkin bisnis kebutuhan bahan pokok, terus jasa produk dan kesehatan, sama yang nganterin.
Ini salah satu contohnya nih. Ini kalau Instagramnya teman-teman pengen catat, pengen follow, boleh. Steve Handmade, saya selalu bawa ini salah satu yang saya mentorin secara personal. 2019 dia belum omset. Dia nggak 2018 akhir, 2019 awal, dia mulai dengan utang 3 juta rupiah lewat kartu kredit dan masih nebeng alat posnya. Kita branding, kita urusin segala macam dari strategi ya. Waktu itu sempat konsultasi juga, mentorship. Sekarang followersnya kalau cek 97 ribuan, omset mungkin udah 3 digit, teman-teman. 3 digit, kalau ngomongin ke RM tuh udah mungkin setengah sampai setengah lebih. Jadi kebayang ya kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu. Ini semua yang berkembang dan banyak banget ini justru dia bisa memberikan peluang-peluang buat teman-teman tes yang waktu itu mencari peluang. Jadi menjadi reseller ready dan sebagainya. Ini teman-teman bisa cek, nanti bisa follow. Sama ini Instagramnya yang kita sudah nggak nonaktif, kita masih apa ya, Instagramnya diem gitu aja. Sampai nanti kita akan bangun lagi dengan nama mungkin EOS Indonesia atau Energi Orang Sukses. Itu teman-teman pada saat kita bagikan peluang tersebut nanti baru mungkin saya akan announce gitu ya. Tapi ini kira-kira contoh-contohnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kenapa sih, tadi pertanyaannya kan kenapa sih kita tuh bisa ngeliat peluang, ini mindset orang pada umumnya nih. Kita punya impian yang besar, teman-teman. Tapi kita tuh kayak apa ya, biasanya begitu menghadapi atau dihadapi dengan kondisi yang ada nih, aduh lagi susah nih, aduh nggak bisa nih, aduh gimana. Kita tuh biasa mengecilkan impian kita, menyesuaikan dengan pendapatan kita. Tapi kalau mau ngomongin mindset orang sukses, saya ngomongin mindsetnya dulu nih ya. Saya pengen supaya teman-teman bisa ngerti di mana cara berpikir saya tuh, saya pengen supaya teman-teman tuh bisa, impiannya tetap dong. Kita hidup cuma sekali loh. Kita punya waktu paling berapa? 70, 80, 90 tahun mentok gitu kan. Nah kalau kita mau punya impian, siapa yang bisa ngelarang kita nggak bisa capai itu? Justru sekarang gimana caranya kita memikirkan gimana caranya kita bisa mencapai ke sana. Kalau mereka ngelihat dari segi pendapatannya, gimana caranya saya bisa memperbesar pendapatan saya nih, menyesuaikan dengan impian saya. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa cari income tambahan. Ini saya cerita kisah perantauan saya ini dulu bentuknya masih pakai rambut teman-teman. Jadi kalau mau ngeliat gitu ya, masih bulat ya, sekarang bulat juga. Dulu sempat kurus terus bulat lagi. Tapi bulatnya yang kali ini lebih lucu gitu ya. Anyway, jadi biar nggak tegang-tegang. Nah, dulu tuh saya 2003 ke sana, itu ngelanjutin kuliah. Dan di Melbourne, di Deakin University, waktu itu saya nggak punya teman, saya nggak kenal siapa-siapa, dan belum pernah ke sana sama sekali. Jadi pada saat waktu baru pertama kali istilahnya terbang ke sana, itu buta. Dan justru saya waktu itu dibantu sama teman yang waktu itu dijemput juga dari airport. Dia nggak ngebantuin banyak sih, tapi dia memperkenalkan saya sama temennya yang sudah datang 2 minggu lebih awal. Nah, temen yang udah datang 2 minggu lebih awal itu akhirnya sampai sekarang masih jadi teman dekat, namanya Susanti. Dia punya toko jewelry di Mangga 2 atau ya pokoknya daerah kota situ. Dan dia benar-benar apa ya, istilahnya waktu dulu tuh dia yang nyariin kosan, dia nganterin saya ke konsulat jenderal, nemenin saya waktu itu sama mama ditemenin seminggu 2 minggu pertama. Terus untuk naik kendaraan umum gimana, beli kartu telepon, terus abodemen handphone dan sebagainya lah untuk bertahan hidup sebagai seorang anak rantau. Akhirnya karena saya dibantuin waktu semester pertama tersebut, saya pikir saya udah dibantu orang. Semester kedua, saya mau supaya saya juga bisa ngebantu supaya orang-orang nih, pasti kan anak rantau itu kan yang datang setiap semester, supaya mereka tidak perlu mengalami masa transisi yang sama seperti saya, yang penuh dengan stres, yang sulit, yang harus nyari kosan yang terus sampai kelilingan lama, keluar kos banyak dan sebagainya. Justru karena saya berpikir seperti itu, akhirnya saya ikut volunteer di kampus. Nah, justru karena saya volunteer di kampus itu, saya dapat satu kunci di mana apa ya namanya, nanti saya akan kasih namanya 4 esensi kewirausahaan. Saya justru 4 esensi kewirausahaan ini adalah kurikulum dasar di Entrepreneur Society. Nanti saya akan kasih. Saya dapatnya itu justru dari masa momen perantauan ini. Pada saat waktu saya bantuin anak-anak rantau ini, saya kasih informasi yang lebih daripada yang disediakan sama kampus. Biasanya penerimaan mahasiswa baru itu kan cuman kayak, halo selamat datang ke Deakin, di sebelah kiri ada fakultas ekonomi, ada fakultas apa dan apa nih, perpustakaan di sini, dan paling cuman itu. Tapi justru saya bantu mereka, saya kasih informasi tentang, nih kalau kamu mau cari kosan, ngelihatnya di papan pengumuman ini. Zaman dulu nggak ada media sosial, teman-teman. Jadi masih ada namanya mading, ditempel di sana poster banyak, ada nomor telepon landlordnya yang punya rumah, ibu kosnya gitu kan. Jadi ya udah efektif. Dari situ terus gimana cara buka bank, gimana caranya nanti mau beli sayuran murah,
Dan salah satu transisi yang cukup berat nih, saya cerita pengalaman lucu juga, bukan pengalaman lucu sih, maksudnya kalau di Indonesia teman-teman tahu toilet pasti ada selangnya kan, atau ada airnya kan. Nah, saya pertama kali ke sana itu masuk toilet itu cuma satu ruangan, ada toiletnya, nggak ada selang, nggak ada ember, nggak ada keran, ada satu roll tissue teman-teman. Bayangin dong. Jadi kita kalau kalau di sana itu ceboknya tuh, mohon maaf, ya pakai tisu doang. Buset dah itu transisinya. Tapi kalau coba otak bisnis saya jalan ya, saya dulu ngasih tahu banyak anak-anak rantau itu tuh tempat beli ember sama gayung. Kalau misalkan otak bisnisnya jalan, mungkin saya udah cuanin kali itu. Beli ember sama gayung yang banyak, saya jualin lagi pas lagi penerimaan masih sebaru. Buat teman-teman di sini yang baru tahu ya, toiletnya nggak ada airnya. Jadi harus ayo beli gayung sama ember. Wah, mungkin lumayan tuh. Cuman belum kepikir. Tapi justru saya bisa ngerintis bisnis-bisnis saya dulu. Itu seperti ini gitu. Waktu pertama saya cuma menjawab semua kebutuhan anak-anak rantau. Mereka datang dari negaranya masing-masing. Pasti punya orang tua dong. Pasti punya keluarga dong. Pasti punya mungkin siapapun orang penting yang mereka harus hubungi di sana. Zaman dulu kalau mau telepon nggak kayak gini, kita di internet bisa pakai WhatsApp call, bisa pakai apa. Zaman dulu mesti pakai telepon umum atau telepon kabel, telepon ke server, mesti pakai kartu telepon. Nah, ini kartu telepon yang saya yang contoh-contoh yang saya jual dulu nih. Dulu ada Indoviet, ada Indochina, ada Be Happy, ada Sunshine. Banyak gitu. Ke negara masing-masing kartunya beda-beda karena rupanya pulsanya beda-beda, lucu juga. Justru karena saya bantuin orang-orang, pada saat mereka lagi membutuhkan sesuatu, itu mereka hubunginnya ke saya. Nah, makanya ini kenapa saya bisa jualan ini. Ini kisah lucunya ya, teman-teman. Waktu akhir semester kedua, itu ada orang dari Malaysia, cewek, dia udah malam, jam setengah 11, jam setengah 12, dia telepon saya, karena kan saya bagiin nomor telepon pas lagi penerimaan mahasiswa baru. Itu dia telepon dengan suara sesenggukan, dan kayak habis nangis gitu, tiba-tiba dia bilang, Clement, saya mau beli kartu, pakai bahasa Inggris ya, cuman kartu saya habis, saya mau beli kartunya tuh di mana? Itu udah malam. Nah, sedikit informasi, waktu saya dulu kuliah, itu kayak 1 jam naik kereta, dari pusat kota, dan itu kayak di kampung. Nah, di kampung itu toko paling malam buka mungkin jam 6, paling malam jam 9. Kalau mau toko yang buka sampai jam 12 malam itu ada di pusat kota. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Zaman dulu nggak ada Google Maps. Jadi begitu dia sebut alamat, saya ngeblank. Saya ngelihat ya namanya anak rantau juga kan. Saya tanya, kamu biasa naik kendaraan umum apa? Naik kendaraan umum, saya ngecek jadwal. Zaman dulu jadwalnya juga nggak online, pakai selebaran, saya simpen sebagai anak rantau. Jamnya udah nggak ada, bus terakhir jam 8, jam 9. Lah terus gimana? Dia lagi sesenggukan, katanya urgent mau telepon orang tuanya. Saya masa tega suruh dia naik kendaraan umum dulu ke pusat kota. Akhirnya saya bilang, udah nih kamu catet PIN saya deh. PIN saya kamu catet ya. Terus habis gitu nanti kamu ini aja teleponnya pakai itu aja. Terus dia bilang katanya, saya bayarnya gimana? Udah nggak apa-apa, kayaknya kamu urgent, kamu perlu pakai dulu deh. Kamu pakai aja silahkan. Tapi justru karena bantuin mereka, karena bantuin anak ini, saya jadi punya ide. Bisnis pertama saya jualan kartu ini setiap penerimaan mahasiswa baru. Dan karena saya selalu di kampus, akhirnya jadi referral. Jadi apa ya istilahnya, pada saat biasanya mereka mau beli, mereka kan harus ke toko. Ke toko itu harus keluar mungkin lagi winter, musim dingin, atau lagi musim panas. Kalau sama saya cuma tinggal SMS atau telepon, nanti mereka transfer. Saya cek di internet banking udah masuk, saya gesek kartunya, saya kirim SMS lagi. Masih SMS zaman dulu. Dan modal kepercayaan. Tapi mungkin saya jadi pelopor jual pulsa online kali. Tapi itulah bisnis pertama. Sampai akhirnya saya bisa, terus saya cari lagi mereka anak-anak rantau tuh kira-kira kebutuhannya apa. Mereka butuh temen. Akhirnya saya bikin day trip. Biasanya kalau day trip ya, saudara-saudara tuh, kalau ada tour and travel di sana, itu biasanya bayarnya per kepala. Kalau rutenya pendek 75, kalau rutenya panjang 150. Nah, di saat itu saya pikirannya udah jualan kartu telepon kan dapat margin ya. Saya pergi ke travel agent ya, saya bilang, Pak, kalau misalkan saya bisa bawa 10-20 orang nih, bisa dapat diskon nggak? Pikiran gue kan mau makan dari diskonnya kan. Tapi ternyata mereka bilang, kalau kayak gini kenapa kamu nggak sewa bus aja? Terus saya bilang, emang sewa bus berapaan? Bus tuh ada yang kecil, sedang, dan besar. Yang besar itu muat 57 orang. Anggapnya 50 deh biar gampang hitungnya. Saya hitung-hitung dong, berapa biayanya? Di sana sewa bus tuh 1.200-an lebih-lebih lah. 1.200 saya mana punya duit, anak rantau. Terus kisah saya kenapa saya bisa kayak gini, itu dulu dolar tuh 2003 sampai 2005 tuh naiknya tuh gila-gilaan. Dari 2.500 ke 8.500. Jadi saya benar-benar harus cari duit untuk bertahan hidup.
karena papa mama udah biayain kuliah. Jadi saya kalau bisa biaya hidup saya biayain sendiri. Nah, dari situ akhirnya saya mikir-mikir, iya ya kalau cuma 1.200-an sekian dibagi 50 orang, kok jadinya murah per kepalanya. Terus akhirnya saya ubak-ubak, saya bilang, bayarnya terakhir kapan? Seminggu sebelum keberangkatan. Oke, saya booking akhir bulan. Awal bulan saya udah bikin majalah dinding, tuh saya tempel-tempel, tur murah. Kalau punya kartu pelajar, kamu bisa bayarnya cuma $50. 50 kali 50 itu 2.500. Potong biaya bus ya 1.200, anggap 1.300 lah biar ngitungnya gampang. Saya masih cuan 1.200 loh. 1.200 itu saya nggak serakah. Karena apa? Saya tahu anak-anak rantau kalau keluarin $50, itu mungkin duit makan mereka dia potong. Jadi biasanya kalau tur nggak termasuk makan siang, saya masukin termasuk makan siang. Saya masih bisa dapat bersih, itu kerja cuma 1 hari. Pagi sampai malam lah, jam 6 sampai jam 6 ya. Kayak turnya cuma pulang pergi, itu saya bisa dapat $500 sampai $700. Itu kayak gaji orang S1 full time kerja fresh graduate seminggu. Jadi peluang tuh benar-benar kalau kita mau lihat banyak ya. Dari situ saya cuma cari lagi kebutuhan anak rantau apalagi. Mereka butuh kos-kosan, dari broker saya sampai akhirnya bisa sewa kosan, sampai sewa rumah sendiri, saya sekat, saya jadiin berapa kamar kosan, sampai akhirnya ada orang tua muridnya. Setelah saya udah bisa punya beberapa unit, saya mulai iklanin ke Indo, ada om-omnya nih, papa mamahnya yang bilang katanya, Clemens kalau om pengen beli kayaknya kalau cuma nyewa rugi ya, kalau mau beli kira-kira berapa sih gitu loh istilahnya. Di sana orang asing boleh beli nggak sih? Akhirnya saya tanya sama agent properti di sini, akhirnya dapat komisi 1%. Terus akhirnya 2009 saya ngambil property agent license, ternyata saya baru tahu kalau di sana bisa dapatnya tuh 2,2% plus GST, jadi 2,2%. Akhirnya dulu awalnya kalau saya referensi ke agent pertama kali, kalau deal cuma dapat $2.500, dan begitu saya ngerti ya, saya referensiin banyak, saya akhirnya nego, saya maunya dapat 1% gitu kan, baginya 50-50, karena saya ngiklanin di Indo, dan saya waktu itu penjualannya cukup banyak juga waktu itu. Terus ya akhirnya saya buka property advisory firm-nya sendiri, dan ya kenapa itu akhirnya ya semuanya jadi benar-benar buat ngebantuin kebutuhan anak rantau. Nah, justru kalau saya bilang ini tadi saya ceritain ya, pada saat kita lagi dalam kondisi yang sulit, kita tuh harus bisa terus melihat peluang-peluang apa sih sebenarnya yang ada gitu kan. Dan kuncinya itu di mana? Nih saya sharing pengalaman yang saya pelajari dari perantauan itu. Nih teman-teman, ini kuncinya, teman-teman mau screenshot boleh. Jadi yang penting kita berteman dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan yang kedua, pendatang itu punya daya juang lebih besar daripada penetap. Kenapa? Karena saya sebagai anak rantau, dan saya ngelihat juga, saya senang banget sama anak rantau ya, karena kalau waktu saya lagi zaman dulu tuh saya kerja di KFC juga. Jadi saya kuliah itu Senin sampai Rabu, Kamis sampai Minggunya saya paksain kerja di beberapa tempat, dari KFC, dari ngitung stok di pusat perbelanjaan, sama nambah-nambahin lagi tukang cuci piring di restoran Chinese food waktu itu pas lagi kuliah. Waktu hari Sabtu Minggu disuruh kerja, ya hayo, karena emang kita anak rantau, nggak ada keluarga di sana, nggak ada siapa-siapa juga, ya udah gitu, semuanya kerja. Dan hidup kita ini nggak dibatasin sama siapapun, kecuali diri kita sendiri. Dan bahwa semua teman, tapi ada durasinya masing-masing. Kalau kita ngebandingin diri kita sama orang lain, mungkin kita akan ngiri. Wah, dia umur segini udah tajir. Wah, dia umur segini udah sukses. Wah, gitu. Akhirnya kita jadi kalah mental. Jadi kita tuh harus justru yang nomor 5 nih, kita harus bisa, setiap dari kita punya kemampuan jauh lebih besar dari apa yang kita percayai. Makanya kita harus tetap fokus untuk mengembangkan diri aja. Nggak usah bandingin diri kamu orang lain. Jadi ini pesan yang nomor 6 juga, kalau kamu lagi gagal, itu nggak usah takut. Kenapa? Karena orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Papa saya yang cerita ini, dan ini benar-benar pesan dari waktu di SMA saya pernah naik kelas. Dan Papa kasih kalimat ini, dan saya pegang sampai sekarang, Papa almarhum ya, bahwa di saat kita lagi gagal itu ya, kalau orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang mau udah jatuh dia berusaha bangkit lagi, jatuh dia bangkit lagi, jatuh dia bangkit lagi. Nah sekarang kita ngomongin pandemi, ya jatuh ya bangkit lagi. Masa kita mau diem aja di bawah, ya nggak sih? Gitu kan? Terus sama yang tadi saya udah bilang, jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain. Karena kalau misalkan enggak, ya kita akan tadi kehilangan arah. Gitu. Itu yang saya pelajari dari masa perantauan saya. Nah maksudnya apa nih Kak Clemens gitu kan? Kita perlu punya teman-teman, kita perlu punya network. Justru kalau misalkan saya selalu bilang, kalau misalkan kita tidak berteman dengan tulus, nanti ujungnya tuh kita ya
nggak akan bisa berkembang kemana-mana. Kita perlu kenal lebih banyak orang lagi. Saya kasih contoh, ini waktu zaman saya dulu nih di KFC, saya waktu itu masih jadi posisinya restoran manager. Ya bentukannya berubah lagi teman-teman. Tadi rambut, terus sekarang rambutnya mulai tipis gitu ya. Akhirnya terus saya botakin sampai sekarang kan jadi trademark. Nah ini anak-anak yang saya rekrut nih banyak anak-anak Indo. Sekarang udah pada jadi orang. Darwin tuh dia importir furniture, sama Daniel sama Nita juga. Terus ini Belinda dia punya toko patisserie. Ini waktu dulu saya lagi nyuci piring di KFC waktu awal baru mulai kerja, gitu kan. Ini juga dengan beberapa manajer sana. Ini Daniel dia import dari Indonesia tuh berarti dia import ini di Australia sekarang mereka masih importing furniture sama beberapa inilah alat perkakas dapur dan sebagainya. Hendro ini juga sama, akhirnya juga sekarang dia jadi salah satu head of finance di perusahaan besar di sana. Kita nggak pernah tahu Gary nih awalnya kerja, ini semua nih kerjanya di KFC karena casual ya. Sekarang udah pada punya karirnya masing-masing gitu loh. Ini Richie dari Vietnam. Jadi benar-benar kita jaga. Dan kalau kita bisa berteman yang tulus seperti ini, makanya kenapa kalau ditanya Kak Clemens, kenapa sih ini kamu tuh punya ilmu mahal, kenapa dibagiin gratis atau dibagiin cuma bayar kos doang atau apa di Entrepreneur Society? Karena tujuan saya memang ya ilmu untuk dibagikan gitu loh. Karena apa, berkatnya pasti akan melimpah gitu. Dan kalau kita ngelihat terus contoh-contoh mau networking seperti apa ya, ini makanya kenapa saya bangun di Entrepreneur Society. Waktu pernah udah launching, terus habis itu pandemi terjadi, nanti kita ngumpul bareng dan sebagainya, kita pernah kerjasama dan sebagainya. Ini tujuannya untuk apa? Kalau komunitas kita makin besar, semakin banyak peluang-peluang yang bisa saya berikan buat para membernya gitu, yang bisa nanti kita saling bantu di luar sana. Justru kita harus bisa mengembangkan network kita, karena itu kata kuncinya. Dan kalau tadi yang saya janjikan 4 esensi kewirausahaan, ini dicatat, ini pakemnya. Yang pertama kita harus percaya bahwa peluang ada di mana-mana. Mau krisis seperti apapun, kita tuh harus bisa benar-benar melihat bahwa peluang tuh ada di mana-mana. Tapi gimana cara ngelihatnya Kak Clemens? Fokus untuk yang kedua kuncinya, fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya, berkatnya akan datang belakangan. Ini jadi pegangan hidup saya dan ini jadi slogan dan jadi moto ya dari semua perusahaan-perusahaan yang saya bangun. Kenapa? Kalau kita bantu orang lain terlebih dahulu, ini kalau ngomongin bahasa bisnisnya, kita tuh nggak cuma serta-merta misalkan jualan barang atau apa. Kita cari dulu segmentasi pasarnya yang mana yang mau kita tuju. Dulu saya bangun komunitas isinya anak rantau. Bisnis yang saya bangun menjadi apa? Pembantunya anak rantau. Sampai bahkan bisnis-bisnis yang saya akhirnya rintis juga, saya bikin corporate cleaning, saya bikin car wash, itu tuh benar-benar dengan modal terbatas, tapi bisa mempekerjakan anak rantau. Jadi dulu seperti itu. Teknisnya gimana? Yang ketiga, kalau bisa kita jual barang, mau produk, mau barang ya, mau jasa, mau apapun itu, punya orang lain dulu, sampai kamu bisa ciptain produknya kamu sendiri. Jadi awalnya tadi kalau saya jual kartu telepon, karena saya bikin nyaman, dan mereka bisa cuma lewat handphone doang beli, itu jadi orang-orang kalau mau iklanin cuma ngomong, kalau mau beli kartu telepon, belinya kartu telepon Clemens saja. Padahal brandnya ada, Indochina segala macam. Mau ikut turnya Clemens saja. Padahal di busnya ditulis AAPT, ada Extra Green. Saya nyewanya di sana dulu tur-turnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat bisa gitu loh, jualin punya orang dulu, tapi kamu bikin twistnya kamu sendiri, sampai itu jadi brandnya tuh nempel di kamu. Terus yang keempat, orang-orang pada selalu bilang modal itu penting, tapi bukan suatu keharusan. Orang-orang pada bilang kalau mau merintis bisnis itu perlu modal yang gede. Modal apa dulu saya ngerintis? Bener-bener anak rantau yang buat makan aja mepet. Tapi bisa yang namanya tadi pre-sale atau apa segala macam, strateginya banyak. Modal kita itu modal waktu, tenaga, ide, otot itu modal. Network itu modal. Jadi teman-teman mesti bisa kembangkan itu. Nggak cuma serta-merta perlu duit doang. Kalau mau mulai seperti saya dulu tadi. Mau jualannya akhir bulan, dari awal bulan udah PO. Itu zaman sekarang bahasanya open PO. Kalau sekarang nih reseller, dropshipper, banyak banget peluang-peluang seperti itu yang teman-teman bisa dapetin. Nah, kalau kita ngelihat pengguna sosial media di Indonesia tuh, ini data tahun lalu ya, udah ketinggalan, tapi ada 170 juta. Terus kalau kita ngelihat, ada 99% yang aksesnya itu dari handphone. Nah, gimana caranya kita bisa tap ke mereka gitu loh. Yang tadi saya bilang, dunia baru tanpa batas. Kita ngelihat gimana cara berpikir seperti saya untuk bisa cari peluang-peluang. Tinggal cari deh, contoh di daerah kamu, di sekeliling kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk bantu orang lain. Kira-kira ada kebutuhan apa yang kamu jago lakukan, atau minimal kamu bisa lakukan, yang kamu bisa dibayar untuk melakukan itu, dan menjadi solusi yang bikin hidup orang lain lebih gampang. Itu kalau kita ngelihat seperti itu, banyak sekali peluang-peluang yang teman-teman bisa lakukan. Nah,
sekarang gimana caranya supaya kalau udah dapat tadi bisnisnya, teman-teman harus bisa bikin bisnis tersebut terdengar. Ini kalau ngomongin di digital marketing udah sering dibawain banyak ya di luar sana. Ada 4 step di mana yang tadinya orang nggak kenal jadi kenal. Saya pengen kasih ini skill setnya supaya teman-teman tuh bisa mungkin terapkan juga sebagian. Kalau zaman dulu saya masih harus pakai ini, kalau kita ngomong perkenalan ya, bikin orang yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Kalau zaman dulu saya mesti capek-capek, panas-panas, hujan-hujan, tebar-tebar flyer di jalan gitu kan, sama tempel di majalah dinding. Sekarang teman-teman dari rumah bisa cuma tinggal posting, men. Media sosial, Facebook, IG, Twitter, TikTok, tuh segala macam bisa dipakai. Enak banget gitu loh. Yang penting kita bisa bikin orang yang tadinya nggak kenal, jadi kenal sama produk kita. Kalau dulu modalnya mungkin kalau mau bayar iklan mahal, mesti pakai billboard, TV, radio, segala macam, koran, itu bayarnya tinggi. Sekarang kita kalau mau bayar iklan untuk boosting doang di media sosial tuh, ya sekarang juga udah mulai tinggi sih. Cuman lebih murah dibandingkan kamu pasang iklan di koran atau pasang iklan di TV deh. Mau bayar berapa per 5 detik, per 10 detik, per 15 detik ya begitu kan? Mau per 30 detik kalau nggak salah slot-slotnya. Ini kamu harus bisa bikin supaya orang-orang tuh kenal. Nah, kalau mau bikin mereka kenal, setelah mereka udah kenal, abis itu mesti gimana? Bikin mereka supaya naksir, tertarik. Oh, ternyata ada ya. Oh, ternyata bisa ya beli makanan online. Oh, ternyata kalau mau pesan pempek bisa beku ya. Oh, ternyata kalau misalkan jualan ini itu bisa gini. Oh, dikirim ke rumah ya. Oh, aman ya. Salah satu yang saya pengen kasih contoh nih ya. Coba ya. Kelihatan nggak ini? Ini warung Cak Mun. Saya pernah mentorin gratis. Waktu itu kenalnya dari mana? Saya lupa. Oh, saya bikin mentorship gratis terus dia DM. Nah, ini kalau kita ngeliat nih, dulu kalau ini di Gunung Kidul ya teman-teman. Biasanya memang mereka rame dan ini udah legendaris gitu loh. Ini kita lihat ya contohnya. Ini kan yang udah rapi. Nah, dulu tuh postingannya kayak begini nih. Nih ini tempatnya mereka nih. Kalau mau ngelihat di pinggir jalan gede dan semua orang tuh pasti mampir karena ini bakso legendaris udah puluhan tahun. Dan kalau kita ngelihat emang tempatnya seperti ini ya, biasanya dikunjungi secara offline. Pada saat pandemi terjadi, kolaps langsung. Terus gimana caranya? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih, fotonya juga lihat nih. Kalau ngelihat kayak gini, emang nafsu gitu ngelihat. Kayak mie ditaruh apaan gitu, plek aja di atasnya kan kayak nggak estetika dan sebagainya. Akhirnya waktu itu kita sebut mentorship session, saya ajarin sedikit, ngelihat nih, akhirnya mulai pakai penjelasan. Terus habis itu nih fotonya kayak gini. Lebih menarik mana? Minimal tuh kuahnya jangan sampai udah bluok duluan dicampur bumbu sana sini, terus lauknya ditaruh di atas. Jadi kan kelihatan fotonya ada prepnya. Ini dengan segala kesederhanaan mereka loh. Mejanya yang kotor dan sebagainya kalau kita ngelihat ya. Tapi setidaknya ditata dikit lah. Jangan kayak makanan yang habis udah setengah jalan dimakan kayak begini, sambelnya udah cekadut gitu loh istilahnya kan. Nggak nafsu gitu. Nah, jadi kita harus bisa bikin orang-orang tertarik, terus mulai akhirnya tadinya mereka jualannya hanya offline, mulai bikin paket-paket kayak gini bisa dikirim. Ini dikirim. Akhirnya waktu itu saya pernah order juga pertama dari daerah-daerah dekat sana sampai akhirnya mulai bisa mengembangkan ke nih dari Gunung Kidul sampai Cibubur guys. Dikirim beku, packagingnya rapi segala macam. Saya senang banget ngeliat seperti ini. Justru ini yang tadi saya bilang sebuah dunia baru tanpa batas. Nah kita mesti bisa seperti ini gitu loh. Ya walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, ini kan bikin konten kayak gini nih. Kamu desain tuh bisa dengan mudahnya pakai apa? Canva. Canva tuh aplikasi yang gratis kalau teman-teman mau pelajarin. Ya, contohnya salah satu seperti itu. Nah, kalau mereka udah naksir, nih kita bisa bikin nanti ada tools-toolsnya, landing page, apa segala macam. Mungkin kalau saya ceritain secara detail, teman-teman yang belum pernah pegang akan lost, jadi saya nggak akan ngomong gitu. Pokoknya tujuannya bikin supaya mereka naksir. Sama seperti marketing bisnis pada umumnya, offline dan online. Tapi kita perlu bisa transisikan ke cara dunia digital. Nah, kalau mereka sudah naksir, terus apa? Bikin supaya mereka nafsu dong, pengen beli dong, pengen cobain kan. Nah ini biasanya orang-orang tuh masih maju mundur kayak, iya nih, aduh, tapi ntar dikirim baksonya bocor nggak ya? Aduh nanti jangan-jangan sampai sini basi nggak ya dan sebagainya. Makanya kumpulin testimoni akhirnya jadiin video kayak tadi teman-teman lihat, dikirim ke Cibubur, packagingnya rapi. Saya juga pernah waktu itu ada kirim dan saya pernah endorse buat mereka juga gratis karena emang saya mau dukung UMKM berkembang yang saya mentorin dan member di Entrepreneur Society ya. Jadi benar-benar akhirnya supaya bisa mereka tuh bisnisnya berkembang dan testimoni tersebut yang akan meyakinkan kita supaya kita sebagai konsumen mau beli. Dan di sini nanti langkah terakhirnya kalau bisa jangan kasih mereka beli cuma satu, bikin paket promo mungkin ya kalau beli sekarang
kan kemarin bikin paket lebaran tuh, beli 5 gratis 1 dikirimin kemana aja. Nah, itu kan salah satu paket. Kalau nggak, kalau misalnya kamu beli berapa atau ini ada gratis ongkir atau misalkan nanti beli 2 gratis 1 dan ini dan itu, ini semua teman-teman bisa lakukan dan nanti penerapannya di mana? Mau ditaruh di landing page bisa, mau ditaruh di Instagram bisa, mau ditaruh di sosial media manapun bisa, bahkan mungkin nanti secara lagi chat juga bisa jadi template. Jadi banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita ngelihat crowd-nya di sosial media itu seperti apa sampai saat ini nih. Yang paling banyak pakai itu memang masih usia milenial ya, 18 sampai 34. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak sekali crowd-crowd yang seperti ini yang sekarang mulai pembeliannya transisi. Jadi dari dulu Facebook, kalau ngomongin Facebook tuh udah generasi mak-mak kita gitu kan ceritanya, generasi atas ya. Mungkin mohon maaf kalau yang ngerasa generasi mak-mak, bukan ya. Maksudnya generasi yang older, karena ini keluarnya lebih awal. Terus kalau kita ngomongin yang Instagram itu generasi yang mungkin zamannya seumuran saya ke bawah dikit gitu ya. Terus kalau kita ngomongin TikTok lagi baru keluar, mana ada yang orang-orang tua-tua itu cuma sedikit sekali mereka masuk ke TikTok karena apa? Disuruh joget-joget ngikutin lagu, ya elah, nggak di luar gaya katanya kan. Tapi ini yang terjadi bahwa peluang-peluangnya tuh masih banyak banget dan kita mesti tahu segmentasi pasarnya ke arah mana. Kalau kita pengen dapetin market yang baru nih, market yang long lasting, yang setidaknya kalau mereka hatinya menang, itu bisa jadi customer kita 20 tahun ke depan, ya kita mesti ngincernya lewat sini teman-teman, lewat digitalisasi. Nah, ini tuh namanya, kalau saya sebutnya the creators economy ya, ini di Amerika tuh udah dari 3 tahun yang lalu udah mulai dibahas, dan di Indonesia kalau saya ngelihat 2019 itu tuh mereka baru ngelakuin 1, 2, 3. Kalau di luar negeri itu udah sampai nomor 6. Waktu kenapa saya bangun dari komunitas dulu, karena itu sebenarnya apa yang dilakukan dari bikin creator ekonomi seperti ini. Saya bagiin konten gratis, saya ngajar gratis. Tujuannya apa? Untuk bisa membangun creator ekonomi ini, bisa membangun yang namanya audience. Jadi kalau misalkan kita berbagi ilmu, apakah itu adalah sesuatu hal yang kayak negatif, atau misalkan kayak tadi dibilang kenapa nggak dijual aja? Ya tujuan saya bukan untuk cari duit, tujuan saya untuk bisa bantu orang, di mana justru membangun kepercayaan, di mana nanti bisa mendukung bisnis-bisnis yang saya bangun. Cengli dong. Nah, ini saya kasih contoh, ini semua icon, ini tools-tools yang teman-teman bisa dapetin di handphone-nya, atau di aplikasi, atau di komputer, atau di tablet kalian masing-masing. Saya aja nggak kuasain semua, tapi teman-teman bisa nih kalau mau bikin video nih nanti pakai Mojo, pakai InShot ya kan untuk editing, untuk bikin rekaman segala macam. Terus setelah dia bikin konten, itu tuh dikembangkannya di sosial media. Ada yang kalau teman-teman udah tahu Instagram, Facebook tuh kan umum ya untuk foto. Kalau ada yang demen main game, itu dimasukin ke Twitch sama YouTube, direkam. Itu menjadi satu crowd tersendiri karena apa? Orang-orang, saya demen main game, PlayStation apa segala macam, saya nggak punya waktu karena saya running multiple business at the same time. Mau main game aja tuh kalau sampai rumah ya paling cuma buat relaxation aja paling 1-2 jam gitu kan. Tapi itu juga udah sangat-sangat jarang. Kalau ada game-game baru, pengen nonton, pengen tahu, wih gamenya kayaknya keren. Daripada mesti mainin, nontonnya di mana? Nonton di YouTube. Ini bisa menjadi satu konten. Terus kalau yang sekarang nih ngelihat, pemusik-pemusik yang pas lagi COVID nggak bisa tampil, mereka bisa self-publish. Nih di SoundCloud, bisa juga pakai aplikasi kayak ini, Spotify, itu bisa justru jadi terkenal. Akhirnya mereka nggak perlu lagi pakai publisher, mereka bisa self-publish. Jadi dari situ kita mesti bisa kembangin audience kita. Ada Discord, ada beberapa tools yang di sini saya kenal yang saya pakai juga, tapi kita bisa bikin community based marketingnya seperti ini, dari email marketing, nanti dari bahkan sampai ke crypto. Lalu setelah kita punya crowd, makanya kenapa disebutnya sekarang influencer marketing atau KOL, karena itu the creator economy. Kamu bisa monetize dari mana? Kalau udah punya komunitas, bisa nanti membership-nya berbayar, bisa nanti ada fan interaction, bisa bikin e-course seperti yang kita lakukan sekarang, bisa nanti ada donasi kalau misalkan emang arahnya mau ke sosial, bisa ngomongin nanti ada deal-deal dengan brand yang sudah sering dilakukan dengan di Entrepreneur Society juga. Contohnya kita udah kerjasama dengan Postlog, kita kerjasama dengan beberapa unit-unit bisnis dari perbankan dan sebagainya. Itu salah satu yang bisa dikerjakan gitu loh. Jadi cara cari duitnya nggak ngelihat dari awal begitu, gue kenal sama lu, gue butuh duit nih. Nggak gitu. Tapi kita bisa temenan dulu secara tulus, lu butuh apa, gue bisa solusiin, gue bisa kasih, gue bisa bantuin. Nah itu jadi sebuah pertemanan yang menurut saya tulus. Wah ya kalau misalkan emang temenannya tulus ya kalau mau dibantuin bukan berarti terus kita nggak dibayar dong, ya kan? Karena kan tetap namanya bisnis itu kan perlu ada income, kita perlu ada untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Teman yang sejati seperti yang saya ajarin di Entrepreneur Society, kalau ada temennya yang baru buka bisnis, itu bukannya kita minta diskon, kita dukung, kita beli full price. Gitu. Kalau mereka mau kasih diskon,
ya boleh, itu haknya mereka. Tapi jangan gara-gara, oh ini bisnis teman. Kalau orang zaman dulu kan, wah teman gue nih, akhirnya semuanya terus dia berusaha untuk coba cari diskon segala macam gitu kan. Jadi jangan, kita harus dukung sahabat-sahabat kita yang lagi mulai membangun. Terus kalau kita lihat nih secara offline-nya baru mulai nih bisa ada merchandising. Sekarang di Entrepreneur Society itu ada bajunya, ada emblemnya, ada dulu sempat ada e-money, sempat ada gantungan kunci dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa jadi duit semua kalau misalkan mau dimonetize kan. Apalagi kalau kita bisa bangun secara loyalty-nya. Terus kita ngelihat nanti bisnisnya seperti apa. Kalau kita ngelihat kebanyakan di luar negeri itu semua tuh udah mulai dari bisnisnya tarik ke belakang. Dan banyak sekali yang kena pada saat efek pandemi, mereka punya bisnisnya, tapi mereka tidak punya kontennya. Makanya kenapa konten itu menjadi sebuah nilai tambah. Jadi kalau misalkan dulu kita ngejar trafficnya, kalau ngomongin ke website, perlu bikin artikel, blog yang menarik, video, dan sebagainya. Sekarang tuh sosial media. Jadi kita tuh ngejar followers. Semakin sebuah brand punya namanya followers atau mereka punya fan base, itu authority-nya tinggi. Salah satu contohnya, kita ngomongin sebuah brand BTS deh, tahu kan BTS? Yang kemarin waktu bikin sama McDonald terus bisa bikin McDonald sampai incapacitated kayak gitu sampai diamukin sama Satgas Covid, itu efek dari sebuah brand yang sangat-sangat kuat. Makanya kalau kita ngelihat ya, konten itu menjadi sebuah nilai tambah. Dan gimana kita bisa bikin followers kita nanti sampai ke funnel, sampai akhirnya ke penjualan. Nah, ini saya kasih kuncinya, teman-teman boleh screenshot, boleh catat ya. Gimana caranya kita bisa bikin konten yang menarik. Ini ilmunya, teman-teman bisa catat. Kalau kita di agency, kita tuh bukan cuman kebanyakan orang-orang kalau mau jualan, ini juga saya kalau ngajar jualan tuh bisa sesinya 1 hari penuh gitu ya, untuk kalau corporate training. Cuman kita ngomongin gini, kenapa kalau orang-orang yang biasa jualan itu langsung ngomongin, misalkan saya mau jualan handphone, saya pasti ngomonginnya, wih ini handphone saya bagus ya, tahan lama, pokoknya ngomongin produknya aja terus yang diomongin. Sekarang kalau misalkan kita lagi ngobrol nih, lagi kenalan sama seseorang atau siapapun itu lagi networking, kalau kita yang ngomong terus jelasin diri kita sendiri tanpa memberikan kesempatan buat lawan bicara kita untuk menceritakan atau untuk mungkin aja mereka nggak tertarik buat dengerin. Kita udah keluar energi, merekanya nggak jadi beli, ya kan? Makanya kita harus bisa cari relevansi dengan lawan bicara kita. Sama dengan halnya kalau kita lagi bikin konten, kita mesti cari tahu relevansi pasarnya apa. Ya, siapa target pasar kamu? Tadi, kamu mau fokus bantu siapa? Esensi keduanya, kamu mau bantuin siapa? Kalau kamu udah tahu mau bantu siapa, kamu akan lebih gampang untuk bikin konten. Terus problemnya apa? Apa yang dialami di luaran sana? Problem apa yang mereka dapetin, yang mereka alamin? Gimana caranya kita bisa kasih solusinya? Kenapa? Apa yang ingin dicapai? Mungkin before after, kita ngelihat kalau ngomongin dari skincare, ngomongin orang-orang yang problem apa? Oh jerawatan. Kalau jerawatan terus gimana? Jadi mereka nggak confident, nggak punya PD. Kalau keluar nanti mau pacaran malu, contohnya. Ya berarti kita gimana? Kalau gimana caranya mencegah jerawat itu muncul? Atau gimana caranya supaya bisa mengatasi jerawat yang lagi outbreak? Itu bisa menjadi konten-konten yang menarik yang teman-teman bisa gunakan. Nah ini yang saya maksud justru teman-teman harus bisa gali. Kalau nggak digali, konten-kontennya cuma akhirnya nanti ngomongin produknya terus. Nah, sosial media itu adalah tempat di mana kita tuh bisa berinteraksi dengan lawan bicara kita. Dengan komennya, dengan nanti kita bikin konten-konten yang disebutnya CTA, salah satu contohnya call to action, supaya kita tuh bisa bikin interaksi dengan audience. Karena kalau kita cuma bikin konten ngomong doang, ya percuma gitu loh. Nah, terus bagaimana cara untuk mencapai target tersebut? Ini salah satu konten-konten yang, contoh deh, saya kasih contoh aja gini ya. Ini salah satu yang kita bikin dari nol. Ini salah satu klien kita di agency. Halo Duit, ini crowd-nya isinya itu adalah semua finansial yang semua anak-anak milenial yang butuh advice finansial. Jadi kita ngelihat nih, ada ini kan alasan nggak lagi deh apa topik-topiknya siapa sih yang masih punya, ini konten-konten yang kayak gini tuh yang sesuai dengan crowd-nya. Dan jangan tiba-tiba nanti kita lagi ngomong langsung jualan aja produknya dan sebagainya. Halo Duit nih, kalau teman-teman pengen lihat, mau di-follow silahkan. Terus ini juga salah satu, Kedai Cinta Kamu. Ini partner saya yang bikin di agency kita, di Hello Monday Morning. Ini dia bikinnya dari nol, sama semua itu kita bikin dari nol. Dan ini topiknya itu adalah, bukan topiknya, crowd-nya itu adalah wanita usia 18-24 tahun, yang biasanya tuh kalau ngomongin galaunya itu karena apa? Karena cinta. Nah ini topiknya nih, ini satu akun ini teman-teman, saya kasih tahu, ini akun yang jadi media menjadi media dalam bisnis kita ya di Hello Monday Morning ya. Ini akun bisa bikin 25-35 juta sebulan. Itu dia gimana caranya? Jualan e-book ya, sama curhat online.
Banyak orang yang cuman butuh didengar. Deep talk sama Mimin. Bayar 75.000 sejam. Mau nggak? Ya kan? Contohnya seperti itu gitu loh. Jadi ini satu akun aja tuh bisa generate income seperti itu. Kamu mesti tahu crowd-nya. Jangan kalau misalkan lagi ngomongin tentang cinta-cintaan begini, tiba-tiba nanti kamu ngomongin apa, topik yang out of topic tiba-tiba. Kalau kayak gini kan masih bisa nyambungin dengan apa? Jerawat tadi contohnya dan sebagainya. Kenapa kita bikin media-media seperti ini? Supaya tuh istilahnya apa ya? Media-media yang punya crowd yang aktif gitu loh. Salah satunya di situ. Dulu kita bikin Womanpreneur cuman udah hilang. Komunitas pengusaha ini akunnya kita, komunitas kita. Silakan di-follow guys, teman-teman ya. Ini ilmu-ilmu tentang bisnis. Kalau yang tadi tentang finansial, terus ya ada kalau yang apa media-media lagi apa ya? Kok gue nggak pikir sih sekarang. Clemens, Womanpreneur, Kedai Cinta Kamu, Halo Duit. Oh nih, ini juga ini Elpich Beauty salah satu klien kita juga. Nah, ini topik tentang skincare kita ngomongin. Kita lihat kan kulit sehat, kulit tidak sehat, mitos, fakta dan sebagainya gitu kan dan sebagainya. Ini kalau kita ngomongin, jadi kita gini nih, pejuang jerawat tuh. Ini salah satu konten-konten yang bisa menarik untuk orang-orang nge-like, follow dan share. Nah, teman-teman nanti bisa follow, bisa coba cek. Terus kalau ditanya lagi, terus gimana cara bikinnya Kak Clemens? Ini kan saya kan udah tua nih, gaptek nih, aduh nggak bisa nih pakai handphone aja, mau tulis WhatsApp aja bingung. Ya nggak gitu juga sih. Tapi semua bisa dipakai untuk editing dari handphone. Kalau kita ngelihat, apalagi kalau kamu udah pakai yang namanya smartphone, zaman sekarang udah nggak ada lagi kayaknya handphone yang Nokia yang masih pencetnya nomornya ada 9 tombol gitu, kayaknya sih udah jarang banget orang pakai gituannya. Tapi kalau kita ngelihat, mau desain tuh pakai Canva tadi aplikasi Canva ini itu tuh sangat-sangat simple banget buat teman-teman pakai. Kita lihat ya, Canva login toeng. Bisa tunjukin kayaknya waktu itu, oh ada tuh signing you in. Tunggu bentar ya, nih. Oke, kalau mau desain nih kita ngomongin ya. Mau bikin desain apapun, ini semua tuh udah ada template-nya teman-teman. Mau Instagram story, Instagram post, kita ngeliat nih, Facebook post ya, ini udah ada ukurannya. Kalau kita ngeliat nih Instagram post nih, kita ngeliat udah ada ukurannya nih. Tuh, tinggal nanti kalau gini, motivational quotes kita bilang gitu ya. Terus nih, you're free to be different, kita ngeliat, kita bikin nih. Terus tinggal mau ini bisa diajarin sama mereka step by step. Cuma kalau kita mau kayak gini, kita bisa ganti tulisannya, botak itu keren. Langsung jadi kan, udah. Mau bikin konten seperti apa desainnya, tinggal ditambahin apa gitu. Jadi contoh-contohnya seperti itu, teman-teman tapi harus pelajarin. Jadi ini akun yang saya beli dan saya akhirnya pakai buat istilahnya apa ya, staff-staff saya pakai juga untuk desain. Contohnya seperti ini. Kita bikin apa ya, nih Selamat Natal, oh enggak bukan. Ada kita bikin images, videos, proposal. Pokoknya ada waktu proposal kita sebut pakai deh di sini. Ya udah nanti coba teman-teman pelajarin sendiri kira-kira seperti itu ya. Jadi mau bikin tuh sangat-sangat simple dan benar-benar easy to use, itu Canva. Terus kalau mau ngedit video, emang gimana ngedit video? Pakai ini, namanya InShot. Ini Remini, Meitu, ini Face App. Kalau teman-teman mau ngedit, saya bisa ngedit muka saya pakai rambut. Mau dibikin kurus juga bisa pakai Face App. Itu ngeditnya udah seinstan itu cuma pakai handphone. Tapi tetap teman-teman harus bisa memberdayakan. Mau bikin tulisan animasi yang bergerak, dia ada namanya Mojo. Dicatat nih. Ya, ini teman-teman bisa pakai untuk bikin konten, untuk bisa nanti teman-teman bikin supaya tadi orang-orang yang nggak kenal sama bisnisnya, atau apapun yang teman-teman lagi kerjakan, atau apapun yang teman-teman baru akan mau kerjakan, itu teman-teman bisa pakai dan bisa bikin supaya istilahnya apa ya, bikin orang tertarik dan konten-kontennya itu bisa bikin mereka tuh mau nanti ujung-ujungnya nyobain produknya kita. Ya, tujuannya tuh kamu harus bisa bikin tribe kamu supaya semua yang tadinya nggak kenal jadi kenal sama produk kamu. Kalau seperti ini, kita harus bisa bikin yang namanya followers, fanbase, dan sebagainya. Banyak toolsnya teman-teman. Kalau mailing list ini juga zaman dulu segala macam ya, ini yang saya selalu kasih ke teman-teman di Entrepreneur Society. Ini bagian dari kurikulum kita yang saya sering bagikan. Ingat, sekali lagi, Corona itu akan ngubah 3B, cara kita bekerja atau belajar ya. Sekarang semuanya di online, sampai seperti sekarang kita ngumpulnya online. Kita juga di sini kan secara online, pakai Zoom, pakai Skype, pakai yang lain-lain, pakai Google Meet, dan sebagainya. Berinteraksi dan bertransaksi. Semua industri yang akan mengarah ke sini itu pasti akan berkembang. Justru, kalau kita tidak mau beradaptasi, kita akan tertinggal. Nah, sebagai penutup, nih, ini yang tadi saya kasih contoh, yang si Kebi Lim. Jadi, dia jadi second most followed TikTok account. Sekarang nilainya $2 juta dalam 2 tahun. Jadi kalau mau dibilang,
apa sih pandemi, ada peluang di mana sih, peluangnya seperti apa sih sebenarnya. Kalau kita mau ngikutin perkembangan zaman, kalau kita mau terus belajar, kita mau terus melihat, dan ingat tadi kata kuncinya, esensi kewirausahaan nomor 2, fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu, duitnya akan datang belakangan. Dari situ teman-teman pasti bisa dapetin kira-kira segmentasi pasar apa yang tepat, teman-teman mau bantuin apa buat mereka. Jangan nanti kalau ngeliat terus malah cuma bikin produk, akhirnya hilang arah, nanti pas lagi branding terus udah keluar dana, udah produksi, habis itu terus tiba-tiba nggak tahu mau ngapain. Dan barangnya nggak kejual, akhirnya jadi stok mati. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Dan sekali lagi, kalau kamu masih ragu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nah, sebagai penutup, nanti saya akan tuliskan nih ini teman-teman, ini buku kedua saya. Saya selalu bagikan kalau saya lagi bawa webinar, ini gratis buat teman-teman, tinggal di-scan aja, ya, atau isi linknya di sini. Nanti saya akan tuliskan di kolom chat, teman-teman bisa langsung catat. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman. Ini 150 halaman. Kalau teman-teman digital marketer saya pada bilang, Clemens lu gila banget, buku 150 halaman dibagiin gratis. Kenapa nggak dijual aja? Padahal kalau mau bikin buku gratis, ebook paling kulit-kulitnya lah, mungkin 5-10 halaman gitu kan, nanti suruh mereka beli e-course atau apa. Tapi ini benar-benar buku gratis, saya nggak jual apa-apa. Semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Terus di sini juga kita, di The Entrepreneur Society itu bikin yang namanya The Entrepreneurs Manifesto. Ini kita bikin udah berapa episode sekarang, saya lupa, udah puluhan lah, kalau nggak salah udah belasan ya. Ini teman-teman tinggal scan di sini, nanti dikirimkan either di WhatsApp atau di email untuk majalah bulanan kita. Ini juga topik dan tempat di mana saya bisa bantu ngangkat bisnis-bisnis member-member supaya lebih dikenal sama banyak orang. Ini salah satunya Kayusak, ini dia bikin nasi kotak-kotak, dan ini yang saya masukkan sebagai salah satu kontennya juga. Jadi nanti teman-teman banyak ilmu, banyak kisah inspirasi. Semoga ini bisa menjadi satu berkat buat teman-teman semua. Dan ini kalau misalnya teman-teman mau gabung di Entrepreneur Society, ini ada satu program namanya The Elites. Ini yang saya mentoring secara personal juga, dan ini teman-teman yang ada di sini. Untuk yang baru mulai, itu kelas 1, 2, 3, itu cuma 1,2, dan sekarang jadi 1 juta untuk diskonnya, 100.000 per bulan, seperti Lions dan Rotary Club. Ini yang teman-teman bisa dapetin, nanti detailnya ada di website kita, nanti tinggal dibaca aja. Dan kalau untuk yang kelas 4, 5, 6, itu kita kurikulum dasarnya tadi kan ada 4, ada 6, ada 8. Jadi yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semuanya diikutsertakan di sana, di mana yang kelas 4, 5, 6 ini sudah punya tim, dan udah punya middle level management, dan bisnisnya sudah berkembang. Ini juga cuma 300.000 sebulan, dan programnya tahunan. Ini nanti ada e-course-nya, ada akses untuk program-program kita, ada Telegram, ada ininya, udah grup mentorship juga. Nanti teman-teman mau datang ke kantor, feel free. Semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua, dan kita bisa terkoneksi lebih bagus lagi, bisa jadi benar-benar lebih seru lah istilahnya kalau misalnya kita bisa saling kolaborasi satu dengan yang lain. Dan ini kalau misalnya emang tadi pengen tahu, ini scan ID-nya, nanti linknya saya akan kasih juga, ini maaf typo. Nanti kita juga bukan cuma kelas doang, tapi kita kalau bisa senang-senang, ini waktu kita lagi main nih tembak-tembakan sama anaknya Pak Ahok, si Nacho Sean, di kafenya dia. Jadi ya kita benar-benar namanya komunitas, kalau bisa senang-senang bareng, kita bisa susah-susah bareng, kita juga mau sama-sama saling dukung dan saling istilahnya bagi ilmu dan mendoakan lah. Kalau misalkan emang bisnisnya mungkin scope-nya sama, kita bisa terus kembangkan supaya mungkin suatu saat nanti dengan kolaborasi itu kita bisa menjadi penguasa pasar. Kenapa enggak kan? Pesan sponsor ini yang tadi untuk kemitraan, kalau ada yang lagi cari bisnis nanti bisa kontak ke saya langsung. Ini agensi kita singkat. Dan yang terakhir nih, kalau pabrik skincare, kalau emang pada mau bikin skincare boleh ke sini. Nanti ini juga kerjasama dengan beberapa unit bisnis dari member The Entrepreneur Society. Semoga jadi berkat, dan mungkin sebagai penutup saya kasih satu video. Semoga ini video bisa menjadi penguatan buat teman-teman. Ya, saya akan mainkan, kita dengerin kata-katanya sama-sama. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Dan itu
Itu aja sekian dari saya. Semoga sesi ini bisa jadi berkat. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, monggo feel free. Dan selamat bergabung bersama-sama kita-kita. Alright. Saya serahkan kembali kepada host kita. Halo? Tunggu, ini gimana caranya ya? Lalala. Wow. Lalala. Kok hilang dia? I'm speechless. Ini masih terkonek kan ya? Cuman kok saya nggak bisa ini and share. Bantuin host. Masih, tenang aja. Iya, ini gimana cara gue ininya no? Stop share. Kagak ada ininya dong menu boardnya. Lalala. Nah, itu dia. Yes. Habis itu nanti. Terus- Oke. Semoga membantu ya. I'm speechless, bro. Azek. Terus Terus gimana nih? Gimana? Buat catatan gua aja sampai gua udah kebanyakan dan gua nggak tahu mau nyatet apa lagi karena semua udah daging semua, bro. Amin. Wow banget gitu loh. Semoga Bro, jadi berkat buat teman-teman yang hadir. Ada yang mau nanya nggak mungkin? Boleh. Saya buka untuk pertanyaan teman-teman yang tadi mau raise hand, mungkin saya akan coba panggil dulu, boleh? Tadi ada yang raise hand. Bro Hafiz Mandai kalau nggak salah. Halo Bro Hafiz. Apa kabar? Pak, maaf itu teman kepencet katanya Pak. Oh, oke. Mungkin buat teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Saya coba lihat ada yang bertanya. Maaf kalau terlalu padat ya. Tapi semoga bisa dapat lah esensinya gitu teman-teman. Kalau gue sih dapat banyak bro, gitu loh. Siap. Ya, keren bro. Gue mau nanya deh. Itu Pak Calvin lagi mau nanya dulu. Iya. Nah, Pak Calvin. Asik. Ini gado-gado boplo nih keren nih, Mr. Calvin Hartono. Ayo Mr. Calvin duluan deh nyanyi. Malam bro Clayman, gue gokil sharingnya, gue demen banget deh. Amin. Keren. Jadi mampu membakar aku lagi nih, mau belajar lagi nih. Nanti mau minta bantuan di coaching ya sama bro Clayman. Itu aku diingatkan kembali cerita Anda dan saya juga puji Tuhan ya, seperti karakternya sih seperti mirip-mirip bro Clayman nih. Bantu orang dulu. Nanti uang akan datang kepada kita. Jadi bikin orang lain win, nanti juga pasti belakangan kita pasti win juga. Bravo, top banget deh. Mohon nanti dibantu ya Bro Clayman ya. Siap brother. Ya kan main number. Agar bisa merangkul milenial dan Gen Z terutama itu penting sekali. Karena memang kita kan juga pasti customer kita kan pasti akan berganti ya, pasti akan yang sudah ada pasti akan meninggal, terus kita juga harus persiapkan masa depan kita. Kok di mute host? Kesian lagi ngomong itu Bro Calvin. Siapa yang nge-mute nih? Suara lagi putus-putus. Bro Calvin lagi ngomong, suaranya di mute sama host. Oh, sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Ayo Bro Calvin, lanjut Bro Calvin. Ya, jadi customer kita pasti akan ada yang datang, ada yang pergi gitu ya, Bro Clayman ya. Thank you buat inspirasinya, luar biasa. Saya salut. Dan yang saya paling ingat adalah buat teman-teman yang di TDA ini, saya bisa berkenalan dengan CEO PT Gorita yang membantu kita untuk bisa bumbu gado-gado kita bisa melanglang buana ke beberapa negara itu karena bantuan dari Bro Clayman. Thank you so much, bro. God bless you. Semangat terus, brother. We have to meet ya. Ya, kita harus bertemu nanti untuk belajar lagi. Thank you, bro. Ya, anytime. God bless you, bro. Terima kasih. Ya, bro. Ini tepat nih. Gua lihat kayaknya memang kekuatan lu adalah benar ya di supporter ya. Menghubungkan begitu banyak orang sehingga mereka mendapatkan hal-hal yang bermanfaat ya. Ini
Bro Calvin sendiri yang ngomong nih. Baru tahu juga ternyata gurita dari si Bro Clemens ya, yang selama ini Bro Calvin juga webinar bahwa produknya bisa tembus ekspor gitu ya. Bro mau nanya Yes. tuh, kalau misalnya nih ada Tanya Bro orang, Calvin, nggak ngambil komisi gue. oi, Tulus. lu ngambil komisi enggak gitu ya? Wah, bener banget yang dikatakan Bro Klaiman, bener. Tidak sepeser pun dia minta komisi, nggak ada itu. Jadi aku benar-benar real dah. Aku udah ngeliat buktinya dah. Jadi yang dikatakan Bro Klaiman itu bukan NATO, tapi dia benar-benar jalankan apa yang dia katakan. Aku salut sama orang seperti itu. Dan memang itu menjadi karakter kita ya, Bro Klaiman ya. Bantu orang lain dulu, menjadi mereka menang, baru kita menang belakangan. Salut. Thank you. Bro, mau nanya selanjutnya itu yang tadi elit. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau daftar, apakah misalnya bisa langsung 456 atau 123 atau bagaimana? Ada perbedaan ya antara elit dan kelas-kelas itu? Gimana bro? Ya Tadi bisa, tergantung bisnisnya. Karena kalau misalkan yang kelas 1, 2, 3 kita ngelihat kan dari stage bisnisnya juga. Jadi saya cerita singkat, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa? Itu kelas 1 itu yang masih omsetnya belum stabil, kelas 2 juga belum stabil, masih palu gada yang kelas 1 ya. Terus masih ibarat kata apa ya, semuanya dikerjain sendiri, belum ada tenaga, mungkin ada pembantu atau mungkin ada helper, tapi kelas 3 tuh udah punya omset yang lumayan stabil. Nah, perbedaan kelas 1 kelas 2 ini tuh dari pencarian tadi yang pertamanya palu gada, kelas 2 mungkin udah bisa jualannya tuh mungkin satu produk spesifik, mungkin saya F&B, mungkin saya industri, mungkin saya maklon, mungkin saya apa, kita udah pilih marketnya kemana, itu masa belajar. Ketiga ini kalau punya omset kecil, tapi kita udah bisa mulai hire orang-orang yang entry level, admin, OB, bantu ya, untuk kita bisa supaya delegasikan. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 omsetnya pasti meningkat. Kelas 4 itu udah punya middle level management, supervisor, manager, di mana kalau restoran kita mungkin udah punya berapa cabang, kita jadi area manajernya nih. Nah, kalau kelas 5 itu kita harus bisa cari dari tim kita menggantikan kita untuk jadi area manager. Kelas 6 di mana kita tuh ngomongin exit-nya. Mau venture capital, ditembak dana, atau mungkin nanti TBK, IPO, franchise, merger, acquisition, dan sebagainya. Jadi untuk sampai ke kelas 6 itu perlu ada 8 core. 8 core ini dari mindset-nya mesti benar, penjualannya, branding, marketing, PR-nya, online integration-nya, business automation-nya, finance, HR, sama exit strategy kamu mau kemana. Jadi itu yang kita cover di Entrepreneur Society. So, monggo sesuai dengan kelasnya masing-masing. Karena kalau dulu kita bikinnya karena komunitas dan gratis ya, bukan gratis sih, maksudnya kalau pada ngumpul bayar makan masing-masing, jadi topiknya random. Ada yang bilang kalau penjualan semua bisa nyambung. Tapi begitu kita udah ngomongin tentang HRD, kita ngomongin rekrutmen, ada yang melongo doang bilang katanya, Kokle iya sih, cuman ya saya belum punya pegawai lah, omset belum stabil, jadi kayaknya nggak nyambung ya. Sudah, makanya kenapa kita pisahkan kelas-kelasnya gitu, biar bisa ngebantu. Dan nanti kakak kelas 456 mesti bantuin adik kelasnya ya. Kalau diajak sharing mesti mau. Gitu kan, kita bantu orang lain dulu. Mau nanya bro? Siap. Bro, ini ada satu isu, kalau orang yang lagi punya perusahaan tapi lagi down, benar-benar down, itu bagusnya di mana, bro? Pertanyaannya coba di-specify. Kalau perusahaannya lagi down karena pandemi, lagi ya istilahnya dia itu butuh penguatan gitu loh, butuh strategi, bagusnya masuk kelas mana, bro? Ya mulai dari awal lagi aja nggak apa-apa. Karena di awal itu kita bahasnya lebih ke arah fokus untuk bangun tadi produk apa, terus marketnya siapa, segmentasi pasar. Itu down itu kan karena tidak ada penjualan biasanya. Kalau ada penjualan nggak mungkin down. Nah, berarti segmentasi pasarnya mungkin harus dirubah atau cara untuk mencapai segmentasi pasar tersebut. Apakah dengan digitalisasi, transisi, dan sebagainya. It's okay kok. Jadi, basic ya. Jangan pernah merasa malu atau ragu gitu ya. Nggak usah, nggak apa-apa. It's okay kok. Semua orang, saya pernah gagal sering. Saya sering gagal. pernah harus ngerintis lagi. Begitu saya balik ke Indonesia juga mulai dari nol lagi. Terus begitu yang proyek, saya ada proyek di Manado itu yang tadi partner saya itu kabur tuh. Saya balik 2018 ke Jakarta itu ngerintis 2018 setengah dengan nol lagi, nggak apa-apa. Akhirnya kita bisa bikin yang branding agency 2019 awal. Omset pertama 900.000.
bulan kedua 9 juta, terus naik 12,5, 15, 21, ya tiap bulan naik ya. Jadi kita bisa kok gitu loh. Dan pakem harusnya sih teman-teman bisa juga lah ya. Asal mau kerja. Bro, Gitu. Yes. bro mau nanya lagi bro. Siap. Ini, sorry nih gue yang nanya nih. Yang tadi yang apa mistake, failure, bug itu malah jadi suatu apa ya panah yang membuat kamu malah jadi tambah maju gara-gara ada kesalahan itu. Mungkin ada suatu peristiwa atau cerita bisa diceritain. Sebenarnya gini, dalam hidup ya teman-teman, kita pasti akan ngalamin apapun itu problem ya. Dari mungkin tantangan, waktu kita kerja juga mungkin ada tantangan dari bos kita, dari pimpinan kita, waktu kita berbisnis mungkin ada tantangan. Kalau peristiwa hidup sih, gagal pertamanya nggak naik kelas kali ya, SMA kelas 1. Dari situ ya makanya dapat pesannya bokap. Terus pas lagi di luar negeri kerja di KFC, baru pertama kali kerja ya enggak sih ya seminggu 2 mingguan gitu ya. Terus salah nerima order kan, terus ngepak salah gitu kan. Diomelin sama manajernya, waktu itu orang kulit putih gitu. Terus dia bilang kata you fucking Asian gimana sih katanya lu. Waduh buset. Oke, terus pernah ngalamin juga waktu lagi jaga shift subuh-subuh, banyak orang mabok habis clubbing gitu kan. Dikatain juga you fucking Asian gitu kan, pernah diludahin atau apa ya. Udah itu peristiwa hidup ya. Pernah waktu habis diomelin sama manajer, terus saya sempat duduk di pinggir jalan, terus telepon sama mama gitu, curhat ya lah, lucu banget sih. Itu aja saya lupa peristiwa sih, mama pernah cerita katanya waktu itu. Oh iya pernah ya dulu ya. Duduk terus bilang katanya iya nih gimana ya masa depannya, masa kerja KFC aja diomelin sama manajer gitu kan. tapi ya itulah proses. Jadi nikmatin aja. Aku nggak bilang setiap hari saya tuh nggak ada masalah, setiap hari justru ada masalah baru gitu kan. Namanya pebisnis, kalau kita nggak ada masalah ya berarti kita nggak bertumbuh dan berkembang kan. Tapi kita enjoy aja gitu loh. Justru persepsinya, cara kita melihat, makanya jangan fokus di negatifnya. Tapi kita bersyukur aja justru kalau pandemi kita masih bisa kerja nih gitu kan. Oh ya bersyukur kita masih bisa kerja. Justru adanya pandemi kita bersyukur kita bisa belajar digitalisasi. Kita bisa melihat prospek yang lebih besar. Jadi atau kalau enggak mungkin dulunya bisnisnya udah gede, udah stressful, kita harus transisi lagi ke satu bisnis baru yang mungkin kita bisa lebih enjoy. Mungkin ya bisa transisi ke industri baru atau mungkin lini baru ya kan? Banyak yang lakukan itu ya, bawa dalam syukur aja sih kalau aku bilang ya, terus jalan. Jangan diam di tempat. Ada satu kalimat yang bagus sih, kalau kita lagi gagal nih atau kita lagi jatuh ya atau kita lagi di bawah, kenapa kita diem aja gitu loh, happy bener di bawah gitu kan, kenapa nggak tetap berusaha sih ya kan, yang penting jalan. Kalau kita terus melangkah ya, mau langkahnya kecil-kecil gitu kan, tetap nyampe daripada diem di tempat gitu kan. Ya itu sih pegangan hidup ya. Terusnya ada yang positif lagi bro. Kalau gue bilang ada satu lagi yang lebih positif. Apa tuh? Kalau udah jatuh di bawah, nggak mungkin jatuh lebih dalam lagi kan? Betul. Yang ada cuma bawah kan, nggak ada jatuh lagi. Iya kan? benar. Cuma kan problemnya suka orang-orang udah di bawah terus dia merenungi nasib, kan dia duduk aja diam di situ ya elah. Gimana? Gitu ya. Kita buka lagi buat teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang masih tanya. Ini udah 21.11. Saatnya kita mau wrap up nih, gitu. Mungkin ada teman yang siapa yang boleh? Bro Indra atau Bro Budi? Pak Cita nih. Siapa tahu Pak Cita mau bertanya nih. Pak Cita nih yang paling muda di antara kita, Bro Clement. Mantap. Oke, mungkin David Lim. Ada teman-teman yang lain? Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan malu-malu biasalah. Kalau di Indonesia kan malu-malu mau asik. Tapi kalau teman-teman masih mau bertanya atau mau bergabung, mau nanya lebih jelas, itu ada di chat, ada linknya ya. Mungkin bisa di-copy ya buat teman-teman ya. thesociety.com, benar ya, Bro Clement? Ya? Tadi saya tulis kalau mau nanti kenalan langsung, ada DM Instagramnya juga. Terus ada link buat free ebook sama majalahnya. Semoga jadi berkat buat teman-teman. Jangan lupa tuh teman-teman DM tuh, saya juga mau tuh. Gitu loh. Nah, buat teman-teman yang kalau ibaratnya tadi punya bisnis, ibaratnya mau scale up atau lagi kesusahan atau kita ngomong lagi perlu ide gitu loh. The Community Society ini
bisa dibilang mungkin bisa coba jadi salah satu solusi buat mereka bisa bounce back atau malah scale up. Benar ya Bro Clement ya? Amin. Oke. Bro, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin gua akan wrap up sedikit dari hasil apa yang tadi kita ngobrol gitu. Gue lihat Bro Clement ini gue belajar banyak hal, karena saatnya itu menerima hal yang menjadi sesuatu yang bisa kita syukurin, dan setiap hal itu bukan sesuatu yang mudah, dan lu udah menunjukkan hal itu, semua halangan malah bisa jadi suatu solusi gitu. Yang penting Bro Clement bilang berani mencoba sesuatu yang baru dan be different. Nah, itu salah satu juga ciri khasnya Bro Clement. Dan yang gua catat tadi juga, start with what you like and what you can do, not what you wanna be. Benar ya Bro Clement ya? Jadi apa yang lu suka sama lu kerjain, ya lu kerjain dulu. Benar ya? Siap. Benar ya? Siap. Nah, yang ada, bisa bantu orang lain lah. benar. Fokusnya di situ. Dan yang paling penting juga harus start dengan good mindset and big dream. Benar ya? Baru kita udah itu start helping other need, baru kalian bisa lihat, bisa jeli ngeliat peluang gitu loh. Start dulu nolong orang lain, kebutuhan orang lain dulu gitu. Dan di strategi marketing yang lu ajarin, yang gue tadi belajar banyak hal adalah be proud terhadap bisnis lu and stay loud gitu. Ibaratnya lu harus iklanin, lu harus ngomong ke semua orang gitu. Lu harus bangga sama bisnis lu gitu. Ya kan? Dan terakhir yang gue belajar satu hal lagi adalah, terakhir nih, penjualan harus bisa upselling, atau kalau bisa usahakan terjadi repurchasing. Nah ini gue baru dapat ilmunya nih. Kadang kita hanya stuck sama selling doang, tapi nggak ada upselling, atau bahkan kita nggak memikirkan repurchasing gitu. Sesuatu yang membuat bisnis kita sustain gitu. Thank you very much Bro Clement. Ya, thank you banyak untuk teman-teman TDA dan teman-teman komunitas tes ya. Sorry, potong. Foto dulu boleh? Oh iya dong. Tapi sebelum foto bersama, ada iklan sekilas nih, gitu loh, buat TDA gitu loh. Mungkin Bro Leo bisa ngomong bentar? Oh, dikasih iklan juga ya? Oh, iklan dulu, gitu loh. Ya, oke. Jadi TDA ini kan memang dari tahun 2009 ya. Nah, kita udah berjalan sekian puluh tahun lah ya. Nah, kebetulan nih kita lagi di TDA Jakbar. Kalau untuk mereka yang memang mau berjoin itu silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan memang di dalam TDA Jakbar itu kan ada iuran keanggotaan kurang lebih 300.000 untuk 2 tahun. Itu memang dari pusat. Nah, keunggulannya apa aja sih? Ya di dalam sini kita bisa saling network bersama teman-teman yang udah pengusaha juga. Nah, saya share screen dulu ya. Sebentar ya, teman-teman. Kelihatan nggak, teman-teman? Ya, kelihatan, Bro. Oke, nah seperti ini ya. Benefit daripada join TDA itu ada satu KMB Lite, di mana KMB itu adalah kelompok mentoring bersama. Kemudian juga ada meet up Zoom seperti hari ini. Sebelumnya kan kita pergi ke speaker ya, audiensi bisa ikut. Kemudian ada webinar per bulan. Kita juga udah ngadain kurang lebih 10 seri. Kemudian ada 1 kali free attend untuk promote produk kita ke International Network Business 70 owner. Nah, kemudian apa, di verified member ke pusat, TDA pusat udah kita di verified member. Kemudian ada listing produk dan toko kita di TDA Jakbar Minimart, ini di apps. Jadi teman-teman nanti akan punya apps sendiri. Di dalamnya itu ada produk teman-teman yang kita juga bisa bantu referralkan. Kemudian dapat sertifikat usaha di TDA Jakbar, dibantu upload posting di TDA, punya Instagram, dan ada UKM visit. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kita ada di TDA? Ya untuk saling membantu. Visinya sama lah ya, sama kayak Bro Clement. Mau gabung Bro Clement saya juga anjurkan, karena di dalam situ lebih lengkap. Sedangkan kalau kita ini namanya pengusaha kan menceritakan sharing-sharing pengalaman yang ada. Kalau Bro Clement itu lebih terstruktur, dan dia juga networknya sangat luas, dibuktikan dengan Bro Calvin. Dan saya juga merasakan ya, waktu kemarin kita makan-makan ngobrol sebentar doang, Bro,
Ini teman di FGB Men, Haus yang bilang harus kurang lebih 750.000. Wah, dia langsung tindak lanjuti. Ya, kita kerjasama gitu. Dalam artian, saya juga bantu sebarkan info bahwa di restoran ini sudah bisa nih. Kalau untuk VIP room nggak usah sampai 1,5 juta. Cepet banget dia responnya gitu. Jadi ya kita saling berbagi aja lah di sini. Itu aja sih. Kalau teman-teman berminat, ya silakan bisa hubungi Pak Sunardi. Pak Sunardi silakan ketik di chat ya. Gitu aja. Thank you. Silakan Bro Jimmy. Foto-fotonya ya Bro Jim. Kita akhiri kita foto bersama dulu ya Bro Leo ya. Boleh Iya. teman-teman yang belum aktifin kameranya bisa buka teman-teman. Ya, kita foto bersama lumayan. Saya bisa foto sama Bro Clement nih. Dulu saya stop sharing dulu di mana ya? Kok sama nih? Saya Pencet escape, pencet escape. Aduh, gimana nih escape nih? Udah belum? Belum ya? Belum. Oh nih, Diam berdoa, Widi. Lagi bacain notes-nya tadi. gue bikin notes lah Bro Clemens ini. Oke. Oke. Say cheese ya, atau gini ya. So, kayak gini. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok udah nggak bisa sih? Oke, udah. Sip. Ya, semoga acaranya bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Salam semua. Thank you semua. Thank you Bro Clemens. Thank you. Sama. Sip. Thank you. Pamit ya. Yuk. Pamit semua.